Ya, tampaknya Ustazah Rifda masih kehilangan sinyal. Ya, ya. Izin mengabarkan, ya, ya ini sudah datang kembali. Ustazah. Iya, Afan ya, ini kadang mungkin karena di sini sedang mati lampu, jadi mungkin internetnya terpengaruh juga. Ya, Ya, tidak apa-apa, Ustazah. baik, jazakillah khairan, Mbak. Jadi kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala semoga memudahkan segala niat kita, ikhlas dan juga ridho serta adanya perlu kehadiran hati secara full ya untuk agenda kita pada hari ini dan hari-hari selanjutnya insya Allah setiap hari Kamis. Dan alhamdulillahnya ini adalah permulaan yang bagus ya setelah usai Syawal memasuki Zulqa'dah bagi kita semua untuk bisa menambah ilmu ya, menambah ilmu kita menjadi guru Quran, mengupgrade diri kita sebagai guru Quran. Karena bagaimanapun setiap orang adalah guru ya. Guru setidaknya bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, bagi orang tuanya, dan pastinya untuk perempuan bagi anak-anaknya insya Allah. Dan baiklah, sudah mendapatkan ya teman-teman ya, kalau misalnya kita dari kurikulum, ini mungkin saya share di bagian kurikulumnya, bahwasanya kita akan menjadikan rujukan pembelajaran kita pada 4 pekan ini adalah dari kitab Ar-Rasulul Mu'allim, karena belajar ya atau menjadi guru bukanlah hal metode yang baru. Ini sudah kita temukan, sudah kita lihat dan kita contoh pada zamannya Rasulullah SAW. Nah, poinnya adalah sebagai intro, selama ini kita mempelajari sirah, mengetahui sifat Rasul, penanggalannya, kisah-kisahnya, istri-istri Nabi, anak-anak Nabi ya. Nah, kalau buku ini, Ar-Rasul Mu'allim ini, yang dibuat oleh Abdul Fattah Abdul Ghuddah, ini merupakan buku tematik yang membahas tentang bagaimana Rasul dan sikap beliau saat menjadi guru bagi para sahabatnya, serta bagi orang-orang yang baru ya, yang belum mengenal agama Islam. Dan sebenarnya saya tertarik untuk membacakan kitabnya langsung, cuman karena di sini saya meyakini tidak semuanya bisa memahami bahasa Arab, jadi ini sudah saya rangkum, insya Allah semoga bisa difahami. Dan teman-teman sebelumnya saya ingin tadi ya yang disampaikan oleh Mbak Admin, nama Mbak Admin siapa boleh tahu? Ya, Ustazah. Ya, kalau boleh tahu nama Mbaknya? Sebentar. Apa Ustazah, di sini hujan deras. Jadi tidak begitu sebentar. Oke, nggak apa-apa. Tadi saya nanya nama sih, biar kenalan dulu, biar kita akrab ya. Soalnya di sini Mbak Admin ya namanya di sini. Nah, di sini tentunya saya pengen kita semua memiliki satu niat ya, memiliki satu visi misi, dan tentunya ada ingin merubah diri sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Karena kalau hanya ingin mendapatkan materi saja, tentunya teman-teman bisa membaca sendiri, bisa mendapatkan di YouTube, bisa scrolling di Instagram gitu ya, dan banyak buku-buku tentang bagaimana menjadi guru gitu ya. Nasihat-nasihat juga banyak dari sana. Namun di sini kita berkumpul dalam daurah yang diadakan oleh RTQ An-Nur ini dengan tujuan supaya bisa saling bertumbuh, berkembang, dan tentunya semakin mengupgrade diri menjadi pribadi guru yang mencontoh Rasulullah SAW. Nah, dan selain nanti mencatat materi yang saya sampaikan, bisa dituliskan juga refleksi diri dari apa setiap slide yang saya sampaikan ya. Misalnya kalau nanti saya menyampaikan satu slide, ini apa ya kira-kira maksudnya gitu ke diri saya sendiri. Jadi itulah bentuk muhasabah seorang muslim ketika mendapatkan sebuah ilmu atau nasihat, dia itu melihat dirinya sendiri bagaimana di posisi itu. Karena itu nanti yang akan saya tugaskan kepada teman-teman semua. Jadi mumpung sebelum dimulai sesi pertama itu tugasnya, mumpung sebelum dimulai, maka silakan siap-siap untuk mengambil refleksi diri dari materi kita pada hari ini. Ya, Rasulullah SAW adalah seorang guru ya, seorang guru teman-teman. Karena Rasulullah itu diutus untuk innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq, kata Rasulullah SAW. Dan jauh sebelum Rasulullah itu diutus, kita melihat bagaimana bobroknya masyarakat di Mekah ya, di negara Arab ya, baik dari sisi akhlaknya yang menyembah
patung-patung, kemudian mengelilingi Ka'bah dengan bertelanjang, kemudian juga banyak melakukan hal-hal yang lain ya, dan mereka itu menghinakan perempuan. Tapi ketika Rasulullah datang, maka tujuannya adalah untuk bisa memperbaiki akhlak manusia. Begitupun sebenarnya tujuan utama seorang guru adalah bukan hanya memberikan pemahaman kepada murid, namun memastikan bagaimana murid itu berubah sikapnya ke arah yang lebih baik. Inilah yang akan kita temukan di diri Rasulullah SAW. Dan Rasulullah menjadi seorang guru sudah menjadi hal yang tertulis di Al-Quran maupun As-Sunnah. Di Al-Quran di sini Allah menyampaikan di surah Al-Jum'ah ayat 2. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Jadi dari sini kita melihat langsung bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sebuah info ya, ketetapan ya, sebuah hal yang mutlak bahwasanya Rasulullah merupakan seorang guru. Dan di sini terdapat tugas ya, poin-poin penting yang bisa kita highlight ya, yang kita tadabburi dari ayat ini. Apa itu tugas seorang guru? Yang pertama adalah mengutus seorang rasul untuk kaum yang buta huruf ya. Jadi bertujuan mencerdaskan sebuah kaum. Jadi seorang guru ya, itu perlu sekali bagi dia melihat apa yang kurang dari muridnya dan melihat apa yang perlu diubah, apa yang perlu dia dapatkan ilmu untuk mengentaskan kebodohan yang dia miliki. Yang kedua, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Jadi di sini poin keduanya adalah bagaimana seorang guru menyebutkan nama Allah Subhanahu Wa Taala, mengingatkan kaum kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tujuan mereka ingat ya, al-dzikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga semakin bertambah keta'ziman mereka serta pengagungan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, menyucikan jiwa mereka. Jadi tujuan Rasul diutus kepada umat Islam ini adalah untuk bisa membantu mereka, mengarahkan mereka bisa menyucikan jiwa mereka. Begitupun kita lihat, seorang guru, kita sendiri perlu bertujuan membantu murid-murid kita untuk bisa menyucikan jiwa mereka juga. Karena ar-rasul huwal mu'allim, huwal murabbi. Guru bukan hanya yang memberikan info, kemudian memberikan pelajaran, kemudian selesai saja, namun dia memastikan seorang guru itu apakah dengan ilmu yang dia sampaikan tadi bertambah bersih jiwa sang murid, bertambah dekat dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terakhir, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah as-sunnah. Jadi apapun ilmu yang kita ajarkan, selalu selipkan Al-Quran dan as-sunnah. Supaya apa? Supaya murid-murid melihat adanya korelasi ilmu ini dengan Al-Quran dan as-sunnah. Sehingga bertambah lagi takjub mereka pada agama Islam ini, kepada Al-Quran. Selama ini mungkin kita lihat umat Islam gitu ya, dengan ghazul fikri yang menyebar ya, muntasyirah fil alam ya, itu sering sekali mengagung-agungkan kaum barat, mengagung-agungkan ilmu-ilmu yang dari Amerika gitu, dari Eropa gitu kan, dan sering sekali menjustifikasi umat Islam ini dalam kondisi yang rendah. Padahal jika kita perhatikan bahwasanya Allah mudabbiru kulli syai', Allahu khaliqul alam, Allah pencipta alam ini. Maka sesungguhnya Allah lah yang memiliki ilmu itu sendiri. Ini kita dapati di surat Wahyu pertama ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi kita mendapatkan ilmu mendapatkan ilmu itu pastinya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dari kecerdasan manusia. Allah yang menuntun manusia itu bisa menjadi pribadi itu berilmu dari sebelumnya. Oleh karena itu, seperti doa Rasul ya untuk Abdullah Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fid din. Ya Allah, pakaikan dia dalam agama. Sehingga Ibnu Abbas termasuk sahabat ahli tafsir yang paling menjadi rujukan di antara sahabat-sahabat lainnya. Ilmu yang dia dapatkan bukan tiba-tiba turun, namun Allah mengajarkan ilmu itu kepada beliau ya, dengan berbagai cara yang Allah miliki. Di dalam hadis juga disebutkan ya, dari Abdullah bin Amr bin As, ini ada hadis-hadis sebelumnya, saat itu Rasulullah SAW mendatangi dua halaqah Quran dan halaqah ilmu. Di sini qala kharaja Rasulullah SAW dzata yaumin min ba'di hujarihi Rasulullah keluar dari kamarnya pada khalal masjid
fa idza huwa bil halqataini. Nah, di sini kenapa disebut halqataini? Jadi ternyata selama ini kita menyangka halaqah itu adalah yang halqataini itu halqah, jadi sebuah lingkaran yang itu bersifat langsung ya, bersifat real, nyata. Misalnya kita melihat ada sebuah lingkaran majelis ilmu di sebuah masjid, itu namanya halqah. Sedangkan halaqah itu adalah seperti ini, halaqah ilmu yang lebih bersifat maknawi. Tapi kalau misalnya ada anak-anak SD lagi menghafal Quran di TK-nya, di masjid ya, atau di kelasnya, itu disebut sebagai halqah. Ada halqatul Quran, ada halqatul ilmi. Nah, ihdahuma yaqra'una al-Quran wa yad'una Allah Ta'ala. Jadi para sahabat itu mereka ternyata memiliki kebiasaan. Misalnya di sini saya sebutin namanya Mbak Eva contohnya ya. Tadi Mbak Eva baca Al-Quran. Nah, itu kan di Al-Quran tadi terdapat kabar gembira dari Allah, kemudian juga terdapat azab. Jadi Mbak Eva baca Quran, seluruh yang lainnya itu mereka pada sibuk ngangkat tangan gitu ya, berdoa. Kalau misalnya tentang doa tentang rahmat, Allahumma amin, Allahumma rzuqna. Jadi mereka tuh setiap ada ayat Quran yang terbaca, mereka berdoa. Ketika melewat yang sisanya ya, apabila misalnya Mbak Eva tadi baca surat tentang misalnya nih di surat Al-Baqarah gitu ya, Rabbana gitu ya, Rabbana gfir lana gitu, Rabbana gfir lana ya. Terus yang lain bilang amin ya Rabb gitu. Jadi itu ya, sedangkan kalau misalnya sedang wala tu'adzibna, nanti Allahumma inna na'udzubika minal azab ya. Jadi mereka itu halaqahnya satu orang membaca Quran, yang lain itu sibuk berdoa, mengaminkan jika itu berupa surga atau janji Allah Subhanahu wa taala yang berupa kebaikan, tapi ketika melewati ayat azab, mereka berdoa terjauhkan dari itu semua. Sehingga terasa ada ruh Al-Qur'annya dan terasa semuanya itu ikut menyimak dan juga mengaminkan Al-Qur'an yang ia baca. Kemudian, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang lain, wal ukhra yata'allamuna wa yu'allimuna. Dan kelompok lain itu mereka belajar fikih, belajar hadis, belajar sirah, belajar ilmu-ilmu tafsir, mereka mempelajari itu semua. Jadi ada dua tipe halaqah Quran di masjid ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ala khair. Semuanya itu bagus. Jadi baik halaqah Quran sendiri atau halaqah ilmu itu merupakan hal yang bagus kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haula'i yaqra'una al-Quran wa yad'ullah fa in syaa'a a'tahum wa in syaa'a mana'ahum. Jadi Allah menjanjikan bagi mereka itu pahala ya, karena mereka sudah berada dalam kondisi belajar ya. Walaupun tadi misalnya membaca Al-Qur'an, namun ada yang mengaminkan atau yang lain itu mendoakan, maka itu adalah kondisi-kondisi mereka dalam halaqah ilmu juga. Wa haula'i yu'allimuna wa yata'allamun. Ada yang saling ngajarin, ada yang belajar. Wa innama bu'ithu mu'alliman fajalasa ma'ahum. Rasul pun menyebutkan, sesungguhnya aku itu sebagai guru. Kemudian akhirnya Rasul duduk bersama mereka, memberikan arahan kepada mereka. Jadi bisa apapun nanti rumah Al-Quran misalnya, guru-guru Quran ya. Makanya perlu ada ilmu Al-Quran yang terus kita jalankan, sama ada ilmu-ilmu lainnya. Supaya apa? Supaya terus relate ilmu yang kita pelajari. Kalau sekarang ini kan beberapa rumah Quran itu sudah memberikan ada halaqah tadabbur, ada halaqah fikih, ada halaqah misalnya faraid, tergantung kemampuan dan pemahaman peserta ya gitu. Jadi bisa ini digandengkan halaqah Quran dan halaqah lain, misalnya halaqah tafsir, kemudian juga halaqah hadis itu bisa disandingkan. Kenapa? Karena mereka itu setara kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan di sini jadi memang sesi pertama ini teman-teman kita akan meniti sirahnya Rasulullah SAW, bagaimana sifat-sifat beliau menjadi guru. Dan nanti insya Allah di pekan depan, sesi kedua, kita akan mempelajari bagaimana metodologi Rasul dalam mengajar. Bagaimana tahapan-tahapan Rasul dalam mengajar. Jadi di sini kita lebih menapak tilasi, bagaimana sikap Rasul ketika melihat muridnya ada kesalahan, kemudian juga bagaimana sikap Rasul mengajarkan seseorang yang tidak buta huruf, atau seseorang yang belum mengerti apa itu agama Islam. Jadi ini sirah Rasul, tapi dalam hal beliau menjadi seorang guru. Dan di sini ada kita melihat langsung bagaimana lembutnya sikap Rasulullah mengingatkan yang bersalah. Kita jarang, kadang-kadang kita melihat misalnya murid kita itu nakal gitu ya, versi kita nakal padahal enggak gitu, emang lagi nggak ngerjain tugas aja. Atau kita melihat murid kita itu terutama guru-guru online ya, itu tiba-tiba hilang
atau kita ngeliat murid kita itu kurang beradab, ya. Kita kan kadang udah kesel duluan sama murid ya. Lah ini kok jadi murid malah nggak beradab, ya. Nggak ngormatin guru ya, misalnya. Padahal memang mereka itu mungkin belum tahu ilmunya bagaimana menghormati guru. Nah, di sini Rasul itu pun mengingatkan murid-muridnya yang bersalah dengan berbagai cara. Yang pertama, kisah Rasul yang akan mentala istrinya. Teman-teman ingat ya, kisah ada di surat At-Tolak itu Rasul yang para istri-istri Rasul yang meminta tambahan jatah harian, ya, tambahan nafkah. Sehingga Rasul itu, in kuntunna turidnal hayatad dunya fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Kata Rasul, kalau kalian itu emang menginginkan kehidupan dunia yang lebih banyak lagi, sinilah aku ceraikan kalian gitu ya. Dan aku lepaskan kalian. Wa in kuntunna turidanallaha wa rasulahu wad daral akhirah fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Nah, di sini ternyata story-nya adalah Rasulullah SAW nanyain satu-satu di antara istri-istrinya, kira-kira kamu milih aku nggak? Milih aku tuh maksudnya kalau milih dunia, ya aku ceraikan. Tapi kalau milih aku berarti tetap menjadi istriku. Jadi pertama itu Rasulullah nanya Aisyah, kamu milih siapa? Milih dunia atau milih aku? Kata Rasulullah SAW. Kata Aisyah, of course I choose you, gitu. Kata Aisyah, tentu saja aku milih engkau Rasulullah, gitu kata Aisyah. Nah, terus jadi ini ada sebuah isyarat gitu ya, sebuah isyarat, ada sebuah pesan di sini bahwasanya Aisyah memilih Rasul karena Aisyah masih pengen diajari sama Rasul. Karena Rasul SAW itu memiliki kebiasaan mengajarkan istri-istrinya ilmu terus ya. Di rumah itu Rasul bukan hanya pulang kemudian sebagai suami, tapi Rasul itu membantu keluarganya dan juga mengajarkan istri-istrinya ilmu-ilmu agama. Nah, terus tapi Aisyah itu berharap, sebentar ya. Nah, tapi Aisyah itu berharap Rasul nggak ngasih tahu yang lain, nggak ngasih tahu kalau misalnya Aisyah itu milih Rasul, alias Aisyah nggak mau ditalak gitu ya. Kata Aisyah, wa targhab alla yukhbira Rasul al-akhar gitu. Dia tuh senang kalau Rasul tuh nggak ngasih tahu yang lain. Nah, supaya apa? Supaya Rasul hanya milik dia aja gitu. Maksudnya begitu ya. Ini menunjukkan bagaimana Aisyah itu tetap memiliki sisi cemburu sebagai seorang istri ya. Terus sisi kayak posesif lah, namanya juga pasangan. Maunya Rasul itu buat aku aja gitu, Rasul ngajarin aku aja. Nah, tapi Rasulullah menjawab, Allah tidak mengutusku sebagai orang yang sulit atau pelit ya. Maksudnya ya kalau misalnya ada yang mau mereka milih aku sebagai suami, masih tetap sebagai suami dan Rasul, aku nggak akan pelit, ya pasti akan aku terima gitu ya, nggak akan yang kayak jual mahal istilahnya. Jadi guru jangan jual mahal juga sama murid-murid ya. Misalnya nggak boleh nih, misalnya yaudah kalau saya itu guru tapi buat orang tertentu aja, tapi kalau ada yang minta jadi guru kita nggak mau, jangan sampai seperti itu ya, karena itu menunjukkan kita pelit akan ilmu yang kita sampaikan untuk mereka. Tapi Allah mengutusku sebagai guru dan memudahkan urusan. Jadi kalau misalnya ada yang pengen belajar, hayu sini gitu ya, kata Rasulullah SAW. Nah, jadi ini menunjukkan Rasul itu tidak menyebut langsung kesalahan Aisyah, tapi Rasul menjawab itu dengan jawaban yang lain. Nah, kenapa? Rasul nggak bilang gini, Aisyah, kenapa kamu seperti itu gitu ya, nyebutin kesalahan Aisyah misalnya. Kenapa kamu justru mengekangku hanya untuk membuat aku hanya menjadi yang mengajarkanmu, padahal aku bisa ngajarin yang lain juga. Rasul nggak nyebutin kesalahan Aisyah, namun Rasul menyebutkan kalimat lain yang menjadikan jawaban untuk Aisyah sendiri. Jadi Masya Allah ya, misalnya ada murid yang nanya, Ustazah, kira-kira Ana bisa nggak? Ana nggak mau setoran ya Ustazah ya, gitu kan. Sebenarnya bisa menjawab seperti ini. Kalau bisa setoran, itu lebih baik karena banyak berkahnya. Jadi kita nggak mesti langsung menjawab jawaban murid, nggak boleh kenapa nggak setoran ya, tapi bisa kita menjawab itu dengan tujuan mengarahkan murid itu untuk memikirkan kembali pilihan dia atau tadi perkataan dia. Kisah kedua, ini ketika ini ya, Rasulullah SAW tidak mencela Muawiyah bin Salma saat dia menjawab sahabat yang bersin ketika sedang sholat. Jadi suatu waktu ada sahabat yang hacim gitu. Terus dia bentar, yarhamukallah gitu. Dia terus pas lagi sholat tiba-tiba nyebut yarhamukallah terus. Nah, para sahabat yang lain ketika sudah selesai sholat, mereka
julitin si Muawiyah ini gitu ya. Jadi mereka tuh kayak memandang sinis Muawiyah gitu ya. Terus dia kayak ngerasa bersalah gitu kan. Orang kok pada mandang aku sih gitu kata dia. Kan aku melakukan hal yang benar seperti yang diajarkan oleh Rasul. Kata beliau. Terus pokoknya mandang sinis gitulah Muawiyah. Nah, tapi di sini ini penjelasannya. Falamma shalla Rasulullah SAW da'ani fa abi wa huwa ummi gitu ya. Demi ayahku dan demi ibuku gitu ya. Ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Jadi ketika Muawiyah ini dia telah mendapatkan teman-temannya pada julitin dia, para sahabat pokoknya pada kesel sama dia, lagi sholat tiba-tiba sibuk nyebut irhamukallah gitu ya. Lagi pada sholat. Tapi Umayyah tuh kayak takjub gitu ya. Aku belum pernah melihat seorang guru sebelumnya dan sesudahnya yang lebih baik pengajaran dibandingkan dirinya. Wallahi ma kaharani. Dia tuh tidak memukul aku. Kan kadang-kadang ada guru yang kayak kesel, nyubitin, kayak gitu. Jadi kayak nunjukin kayak rasa geram gitu kan misalnya. Ini mungkin seringnya sih buat guru yang masih guru anak-anak sih, atau guru yang bermuka masam. Fala darabani. Kaharani itu mencela aku. Kamu kok tadi seperti itu gitu. Jadi kayak ada murid yang kesalahan tuh kok anti seperti ini. Jadi nggak nanya seperti itu. Wala syatamani dan nggak mencela atau misalnya merendahkan. Qala, namun Rasul bilang, misalnya kan ta'ala ya Muawiyah, sini wahai Muawiyah. Inna hadis salah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Inna ma huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Ini kepotong ya. Rasul hanya bilang seperti ini. Wahai Muawiyah, sesungguhnya salat ini itu nggak diperbolehkan di dalamnya itu perkataan manusia. Innama, dia itu hanya adalah tasbih, takbir, sama bacaan Al-Quran. Jadi Masya Allah banget ya, Muawiyah itu dia langsung tentram hatinya. Jadi Rasul itu nggak mencela sikap dia tadi, cuman menambah penjelasan bahwasanya begini loh Muawiyah, sholat itu hanya sholat itu ya terdiri dari tasbih, takbir, sama bacaan Al-Quran. Sehingga dia tahu kan, maksudnya mungkin dia nggak paham. Dia nggak paham kalau yang dilakukan itu salah. Yang dia tahu ilmu sebelumnya adalah kalau misalnya kalau ada yang bersin ya dijawab ya. Tapi ketika Rasul bilang seperti ini menjadi kenangan terindah bagi Muawiyah bin Salma karena Rasul tidak memukulnya, tidak mencelanya, tapi ngajarin ilmu ini tadi. Nah, di sini kita mungkin bisa melihat juga ya para guru ya atau yang akan menjadi guru bahwasanya ketika ada murid yang salah itu kita nggak nyebut langsung kesalahan mereka, tapi kita bisa nyebutin misalnya ada yang murid yang absen nggak hadir atau misalnya sesuka hati itu. Habis itu kita bisa bilang begini, misalnya nih contohnya saya sebutin namanya Mbak Rina gitu ya, Mbak Rina Mustika. Sesungguhnya hafal Quran itu akan terasa sekali manfaatnya jika hadir terus-menerus insya Allah, dan tentunya Mbak Mustika mendapatkan banyak sekali keberkahan Al-Quran. Tapi kalau misalnya saya bilang seperti ini, Pak Mustika kok nggak hadir-hadir, udah 3 kali absen nih, kalau nanti lewat saya kick out gitu ya, saya bikin keluarkan gitu ya. Nah, sebenarnya pasti semua orang itu menyadari kesalahan dia itu apa. Namun ketika dicela, mereka semakin menjauh biasanya. Terutama halaqah Quran ya, pengajaran Al-Quran itu, hati seorang guru itu mereka lebih sensitif dibandingkan pembelajaran ilmu-ilmu umum lainnya. Misalnya kalau ilmu fisika gitu ya, olahraga, kalau misalnya ada murid yang salah itu kayak guru tuh berhak kayak dan bisa aja marah-marahin mereka. Tapi kalau Al-Quran dan ilmu-ilmu syariah ini, ketika kita itu mencela seorang murid itu, mereka rapuh hatinya gitu ya. Kenapa? Karena mereka mempelajari Al-Quran, jadi hati mereka tuh lembut. Ketika ditegur saja itu bisa menangis kejar misalnya. Jangankan ditegur, kadang setoran nggak lancar, guru nggak ngomong pun murid udah nangis ya. Nah, jadi kita emang berhati-hati banget. Ustadz di pembinaan MTQ saya ya, Ustadz Syahrir itu beliau pernah bilang, saya mengatakan kepada para guru-guru yang lain itu supaya memperhatikan murid-murid Quran ini dengan cara yang lembut. Jangan sampai mencela mereka, jangan sampai mereka itu misalnya jadi bersedih, karena mereka itu udah butuh banyak perjuangan untuk membaca Al-Quran. Maka harus terus dikuatkan, harus terus diingatkan, dan juga pastinya diberikan kabar gembira. Jadi ketika kami mengaji gitu ya, ikut pelatihan, kan kami kadang udah frustasi sendiri sama gara-gara hafalan Quran yang dites masih nggak lancar, terus pas dites kena lagi wakaf ibtidanya ya. Tapi guru-guru tuh alhamdulillah barakallahu fik ya, akhirnya ngomong gitu.
nanti bisa diperhatikan di sini wakafnya gitu. Saya juga pernah sekali kan emang gara-gara lagi banyak pikiran jadi kayak nggak nyambung. Terus guru tuh setiap ada salah nyambungin terus misalnya. Beliau terus nyambungin misalnya wa basyiril ladina amanu. Beliau terus kayak santai gitu. Wajahnya tuh kayak tenang gitu ya. Sehingga akhirnya kita yang lagi stres sendiri, frustasi sendiri itu jadi kayak tenang juga. Karena guru menenangkan hati yang galau gitu ya. Guru meredamkan semua kegelisahan di hati kita. Masya Allah subhanahu. Nah, dan di sini sejarah mencatat sempurnanya sifat Rasul sebagai seorang guru. Jadi apa buktinya teman-teman? Kita melihat hebatnya sejarah mencatat kehebatan dan keluar biasaannya para sahabat. Ya. Lihatlah Abu Bakar radhiyallahu anhu, lihatlah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Khalid bin Walid, ya, Utsman bin Affan, 4 khalifah, kemudian juru tulis Al-Qur'an Zaid bin Thabit, kemudian juga yang memiliki banyak madrasah tafsir, Abdullah bin Mas'ud, kemudian Abdurrahman bin Auf, itu mereka semua itu benar-benar istimewa dan benar-benar menjadi idola kita. Nah, tentunya mereka tidak akan bisa seperti itu tanpa guru yang luar biasa, yang luar biasa juga. Jadi di sini kita lihat kehebatan sahabat, bukti hebatnya guru mereka, yaitu Rasulullah SAW. Jadi di sini jika ada seorang murid yang sukses ya, yang pernah mungkin sebelumnya saya buat itu sudah pernah ya tulisannya sebelumnya mungkin di Facebook sama di Instagram. Beliau hebat seperti itu karena emang ibu imutnya gitu ya, guru pribadinya itu hebat luar biasa juga. Jadi ibu imut itu saya perhatikan juga ya, Masya Allah, beliau itu luar biasa juga. Saya pernah sekali ketika lagi di UIN ya, di Wisma UIN itu namanya lagi murojaah Al-Qur'an ya. Kalau akad ini kan agak ribet ya, pakaiannya gitu. Kita kalau ngaji itu sebenarnya diperbolehkan tidak memakai jilbab, cuman ketika memakai jilbab maka lebih beradab lagi. Nah, ketika itu saya sebenarnya udah pakai jilbab, tapi pakai baju lengan pendek gitu, kemudian pakai celana panjang gitu kan. Terus beliau itu lagi numpang sholat di kamar saya. Ketika beliau keluar, saya kan lagi murojaah gitu. Terus beliau bilang, Izah, saya jadi karena ada 2 rifdah, Izzah Farindah dan Izzatul Rifdah, jadi saya seringin dipanggil Izah. Izah, kamu mau saya kasih tahu nggak gimana hafalan Qur'annya lancar? Kata beliau. Gimana Bu? Ya, saya langsung antusias lah gitu ya. Pengen tahu juga gimana, pengen dapat hafalan yang lancar. Kata beliau nunjuk ke saya, adabmu. Gitu. Beliau ngomong gitu doang, saya langsung kayak ngeh gitu ya. Oh ini saya gara-gara pakai baju pendek nih, terus kayak pakai baju tidur, jadi nuansanya tuh nuansa kayak mau tidur gitu, bukan kayak mau baca Quran. Akhirnya saya kayak pakai rok, saya pakai baju lengan panjang, terus saya duduknya bener-bener gitu ya. Sehingga semenjak beliau ngasih nasihat itu, sekarang itu pun saya mengusahakan memang ketika ngafal Quran itu ya nggak sambil tiduran, tapi emang duduk. Nanti kalau capek ya atau kondisi sakit, barulah kita sambil tiduran gitu. Masya Allah ya, saya emang melihat juga, dan saya ngejar-ngejar beliau itu lama banget, minta beliau menjadi guru saya, karena beliau sibuk banget. Jadi seorang guru itu ya, memang membuat kita itu menjadi pribadi yang hebat sekali. Maka bermimpilah para akhwat di sini bisa melahirkan murid-murid yang luar biasa juga. Itu menunjukkan keberhasilan seorang guru, keberhasilan bagaimana para akhwat di sini, para ustadzah di sini itu bisa menjadi guru yang luar biasa bagi murid-muridnya. Makanya seperti Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih, itu mereka hebat bukan tanpa tiba-tiba muncul seperti itu tadi. Namun ada mentornya, ada gurunya yang terus memberikan arahan, bimbingan, sama juga ada koreksi. Saya pribadi juga, saya pribadi juga ketika sedang masa-masa futur ya, masa-masa futur bersama Al-Quran, itu akhirnya menghubungi guru saya pertama kali di Arisalah Padang, MA Arisalah Padang, tempat saya dulu SMA. Saya akhirnya bilang ke beliau, Ustadz, mohon doanya Allah kasih hafalan Quran yang lancar, hafalan Quran yang baik, bisa ngambil sanad Quran gitu ya. Akhirnya beliau bilang gini, Allahumma sabit hifzaki wa adamallahu hifzaki insyaallah gitu ya. Semoga Allah menguatkan hafalan Quran kamu, kemudian juga Allah juga memudahkan hafalan Quran kamu ya Rifdah, kata beliau. Dan biasanya memang insya Allah semakin bagus seorang guru, maka semakin bagus juga seorang murid. Jadi usahakanlah para guru sendiri itu memperbaiki, mengupgrade dirinya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya murid-muridnya pun lebih cakep juga, lebih bagus juga. Dulu ketika di Lipia ya sebagai story, di Lipia itu saya kan juga menjadi guru Quran sembari mengajar ketika sambil kuliah.
Nah, itu saya ngajar Quran ya. Murid saya itu saya nyimak biasa-biasa aja, terus banyak salah. Pas sudah selesai, nah ya udah, oke, besok lanjutin lagi ya, ulang lagi ya gitu. Ketika saya itu fokus merojaah Al-Quran, terus kayak sering sehari-harinya tuh banyak merojaah Al-Quran gitu. Entah kenapa murid pun juga tiba-tiba kesentrum kali ya. Jadi murid setelah itu kayak lancar banget. Masya Allahnya. Jadi terasa banget seorang guru yang bagus akan menghasilkan murid yang bagus. Kalau misalnya ada murid kita yang mohon maaf nih banyak salah-salahnya, banyak kekurangannya, itu bisa jadi kita nggak hanya perlu mengkoreksi sang murid, tapi juga mengkoreksi diri kita, karena kitalah gurunya. Nah, di sini saya sampaikan, bahkan ada yang nyeletuk ya, seperti ini. Bahkan, jika Rasulullah SAW itu tidak memiliki mukjizat, kecuali para sahabatnya, itu sudah cukup menjadi bukti kenabiannya. Ternyata, orang pada bilang, bahkan nih, Rasul pun nggak dikasih mukjizat bisa membelah bulan misalnya, keluar air dari jari-jarinya gitu ya, atau Al-Quran gitu. Tapi para sahabat yang luar biasa itu sudah menjadi bukti, cukup menjadi bukti kenabian Rasulullah SAW. Jadi saking hebatnya Rasul ya, sampai menghadirkan kader-kader sahabat yang luar biasa, dan masing-masing itu punya karakter yang berbeda-beda. Jadi seorang guru itu tidak berusaha menjadikan murid seperti diri dia, namun dia berusaha mengembangkan potensi murid seperti apa sang murid ini. Dan di sini ya terdapat motivasi Rasulullah SAW untuk menghapus buta huruf dan berhati-hati akan kefuturan dalam belajar dan mengajar. Sometimes semakin semenjak era pandemi begini, semenjak era zaman corona, zaman screen time, zaman kita via Zoom, semakin berkurang juga semangat kita untuk belajar. Semakin berkurang juga semangat untuk menuntut ilmu. Kadang-kadang kita menyaksikan, kita selama ini menyempitkan pemikiran kita terhadap belajar tadi, ya hanya ketika lagi sekolah, ketika lagi kuliah, kemudian menikah, ketemu Mr. Right gitu ya, misalnya ketemu pasangan, mengurus anak, ya udah selesai tugas belajar. Padahal di sini Rasulullah SAW itu mengatakan, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar itu adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Tapi tentunya kita tidak membatasi, belajar itu hanya yang bersifat formal saja, namun juga mencakup informal. Tentunya belajar tadi mencari ilmu yang berusaha membuat kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah. Nah, di sini ya ini ada sebuah hadis ya. An Alqamah ya. Tunggu sebentar ya. Ini saya masih melanjutkan yang tadi. Jadi kadang-kadang murid malas belajar, guru malas mengajar. Itu menjadi sebuah kemunduran fatal di umat Islam ini jika itu terjadi. Misalnya ada sebuah halaqah, ustazah, anak nggak bisa, ustazah, anak nggak bisa, ustazah nggak bisa hadir dalam sebuah halaqah. Akhirnya yang bisa hadir cuma 2 orang aja. Ustazah pun ketika dia melihat cuma 2 orang yang hadir, menjadi bad mood, nggak semangat. Oh yaudahlah, pekan ini kita liburkan dulu ya, misalnya. Padahal sebenarnya ada 2 murid yang ready buat belajar. Jangan sampai hanya gara-gara ada yang tidak bisa hadir, ustazah pun hilang semangatnya juga. Kenapa? Karena itu futur bagi sang murid, futur juga bagi sang ustazah. Hal ini perlu kita waspadai. Nah, di sini ya. Ya, Van, kita tunggu dulu sebentar. Iya, sepertinya sedang terkendala koneksi kembali. Ya, sudah. Kembali lagi. Bentar, kita lanjutkan. Najinya banyak. Lihat tuh, dada Pak Ista. Kita yang pas. Di sini ya. Ya, ini.
Kita lanjutkan. Kata Rasulullah SAW, data yaumin, jadi Rasul sedang khutbah pada satu hari. Kemudian khutbahnya itu ya berisi rentetan hamidallah wa asna alaihi, gitu. Tahmid dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma dzakara tawaif minal muslimin fa asna alaihim khaira. Nah, jadi ada Rasul itu kayak nyebutin nih inisial sebuah kaum yang kemudian Rasul pun memuji mereka. Kemudian Rasul bilang gini, ma baluka aqwamin la yufaqihuna jiranahum wala yu'allimunahum wala yufattinunahum wala ya'murunahum wala yanhaunahum. Nah, tapi habis Rasul memuji sebuah kaum ini tadi, Rasul kayak nanya gitu ya. Ya, gimana mungkin gitu kata Rasul. Ada sebuah kaum, ada banyak kaum yang dia itu tidak berusaha memfakihkan tetangganya. Maksudnya di sini adalah ada tetangganya yang tidak paham fikih, yang tidak paham syariat, tidak paham bagaimana tentang tata cara sholat, zakat. Tapi dia paham, namun dia tidak berusaha mengajarkan tetangganya. Wala yu'allimunahum, tapi dia juga justru nggak ngajarin juga tetangganya. Wala yufattinunahum, dan nggak bikin juga mereka itu menjadi pribadi yang lebih cerdas. Wala ya'murunahum, dan nggak menyuruh mereka, dan juga nggak melarang mereka. Ini adalah sikap apatis seseorang atau sebuah kaum yang melihat ada orang yang bodoh di sampingnya, tetangganya, namun dia tidak berusaha mengajarkan ilmu atau menyuruh mereka atau mengajarkan mereka, membimbing mereka. Jadi di sini Rasul mencela sebuah kaum yang dia itu punya banyak ilmu, namun ternyata dia nggak mau ngajarin orang lain. Dia nggak mau ngajarin tetangganya terutama. Nah, di sini terdapat 3 hikmah yang kita bisa lihat ya. Rasul itu merasa aneh jadi atau kecewa gitu ya, atau misalnya menyampaikan kesedihan beliau ketika ada seseorang atau sebuah kaum yang memiliki ilmu, namun dia tidak ngajarin orang lain untuk lebih paham lagi, untuk lebih belajar. Saya pribadi di kitab Rasul Mu'allim, ini adalah hadis yang paling monohok ya, hadis yang paling ibaratnya itu adalah main course-nya gitu istilahnya, kayak sumber utamanya. Karena di sini ternyata saya baru menemukan juga hadis ini, bahwasanya Rasulullah SAW itu mencela orang-orang yang punya ilmu, namun dia tidak mau ngajarin orang lain. Kadang-kadang saya juga jujur nih gitu ya. Di Sudan ini kan kita hal yang saya rasakan betul di sini gitu ya, yang belum saya dapatkan sebelumnya adalah tingginya nuansa thalabul ilmi di sini. Jadi emang kita tuh kayak ada pembelajaran gitu ya. Di Sudan ini nggak seperti di Mesir yang banyak halaqah ilmunya, namun karena kita ini memang tempat yang tidak ada kemewahan gitu, sehingga lebih fokus ya. Jadi maksudnya karena dia tuh kayak vibes-nya tuh hitam putih kalau di Sudan ini istilahnya gitu ya, hitam putih atau coklat putih lah gitu. Jadi coklatnya tanah atau gubar gitu ya, atau debu. Nah, jadi merasakan langsung ketika kita semakin belajar, kita merasa semakin bodoh rasanya. Jadi sempat saya tuh bilang sama kakak saya, Uni kayaknya nanti pasti Sudan mau off dari segalanya, nggak mau ngisi-ngisi dulu, nggak mau ngajar-ngajar dulu biar fokus belajar aja gitu ya. Namun ternyata keingat bahwasanya bisa jadi kita bisa memberikan manfaat dengan ilmu sedikit yang kita miliki. Hingga akhirnya alhamdulillah tetap jalan gitu ya, walaupun dalam kondisi yang tidak seperti dulu lagi. Nah, karena perbedaan waktu atau hal-hal yang lainnya. Terus beliau juga nanya lagi, wa ma balu aqwamin la yata'allamuna min jiranihim. Nah, ada apa juga nih kata Rasul? Kok bisa ada sebuah kaum-kaum yang dia itu tidak belajar dari tetangganya? Wala yatafaqahun wala yatafattanun. Yatafattanun. Di sini itu kata Rasul, kok bisa ada orang bodoh, orang yang nggak punya ilmu apa-apa, namun dia tidak belajar dari teman-temannya, dari tetangganya yang memiliki ilmu. Jadi ada 2 celaan Rasul, yang pertama kepada orang yang memiliki ilmu namun dia nggak ngajarin tetangganya, serta yang kedua orang yang nggak punya ilmu namun dia nggak belajar gitu. Jadi yang kelompok pertama ini adalah misalnya nih dia ngeh temannya itu banyak kesalahan baik dalam baca Quran atau kesalahan dalam ilmu-ilmu lainnya, maka dia perlu ngajarin temannya tadi. Dia perlu berusaha mencerdaskan temannya tadi. Nah, dalam keluarga itu tetangga kita yang paling terdekat siapa? Ya mungkin kakak kita, orang tua kita, pasangan kita, anak-anak kita. Maka berusahalah di sini setidaknya para akhwat di sini, para ustadzah itu mengajarkan teman-temannya, mengajarkan orang tuanya, mengajarkan juga adik-adiknya ya. Karena perlu ya, jangan sampai saya sempat sih merasa hal ini tuh menjadi sebuah bagi saya muhasabah. Saya kadang ngajarin orang lain, umi sendiri, ibu sendiri, ayah sendiri, atau adik sendiri itu bagaimana. Akhirnya saya mengatakan, Umi, Abi, nanti boleh ya setoran Quran sama Rifdah pas lagi
tadi pulang, jadi akhirnya setoran Quran. Terus nanti Uni disimak ya bacaan Qurannya gitu. Kalau nggak sama Rida sama yang satu lagi nih adik yang juga udah hafal Quran. Jadi kayak gitu gitu. Supaya apa? Supaya muncul ruh Al-Quran di keluarga kita. Supaya muncul juga pemahaman serta lebih memahami syariat. Sehingga jadi kalau misalnya kita nyari murid itu nggak mesti jauh-jauh ya, tapi cek tetangga kita. Oh, tetangga samping ini belum bisa baca Al-Fatihah. Yang di sini banyak anak-anak, mereka perlu mengaji. Maka ceklah tetangga kita. Kenapa? Karena tetangga merupakan orang yang paling berhak akan segala kebaikan kita. Jadi kalau ini ya, bahkan Rasul itu sampai mengatakan di hadis, kalau saja nih ada orang yang aku kasih warisan itu dan sampai sepertiga itu adalah tetangga. Itu tetangga itu merupakan orang yang paling berhak atas harta kita, kebaikan kita, sama juga ilmu kita tentunya. Nah, dan di sini Rasul juga nanya-nanya, dan kok bisa ada orang yang udah dia tuh nggak tahu, dia tuh nggak punya ilmu apa-apa, udah tahu dia tuh banyak belum paham apa-apa, namun dia tidak belajar. Di sini tuh misalnya gini, kita melihat kita paham kita masih banyak kurang pembelajaran Qur'annya, tahfiznya, tahsinnya, tadabbur Qur'annya, ini di sisi Al-Qur'an ya, masih belum paham fikih. Maka berusahalah ngecek siapa teman kita, siapa guru kita yang dia tuh paham, dan kejarlah guru kita tadi supaya bisa mendapatkan ilmu mereka. Pernah sekali ada yang bercerita seperti ini. Saya nyesel, itu siapa ya? Saya lupa juga si orangnya. Saya nyesel Mbak, dulu pas sekamar sama dia itu nggak belajar dari dia gitu ya. Padahal ketika dia keluar dia menjadi orang besar ya. Jadi dia nyesel nggak belajar dari temannya yang hebat tadi. Makanya di sini teman saya nih ya, Mawada itu masya Allah bagus bidang tahsinnya gitu. Jadi ya belajar dari dia gitu. Supaya apa? Supaya setidaknya kita memiliki ilmu yang di bawah dia gitu dan bagus lah gitu kan. Kenapa? Karena kita jangan sampai orang lain punya kebaikan, kita nggak ngambil kebaikan itu dari diri dia. Karena khawatirnya kita berpisah dari dia. Jadi siapapun di sini yang memiliki banyak kelebihan ilmu, maka ajarkan orang yang membutuhkan. Dan siapa yang emang sadar diri dia tuh masih banyak kebodohan dalam diri dia, maka berusahalah untuk belajar. Karena yang kita ini bertanggung jawab atas diri kita sendiri ya. Jangan sampai kita itu udah tahu diri kita butuh banyak bimbingan, cuman mager atau malas. Nah, di sini wallahi la yu'allimunna qaumun jiranahum wa yufaqihunahum wa yufattinunahum wa ya'murunahum wa yanhaunahum. Kata Rasul menambahkan seharusnya sudah sepantasnya dan sudah seharusnya sebuah kaum itu mengajarkan juga nih, mengajarkan keluarga tetangga mereka, berusaha bikin mereka itu faqih, paham agama, mereka menjadi lebih cerdas, dan juga menyeru mereka itu beribadah dan melarang mereka. Kenapa? Karena ingat teman-teman, ada sebuah Al-Quran juga ya, di Al-Quran atau di hadis, bahwasanya jika ada sebuah kaum yang melakukan sebuah kemungkaran dan orang ini tidak berusaha mencegahnya, maka ketika Allah turunkan azab, yang nggak mencegah ini juga Allah kenakan azab bagi dia. Nanti di sini ada tambahannya ya. Tambahnya di sini yang tidak tertulis adalah, maka siapa yang tidak berusaha melakukan ini tadi, maka Allah memberikan kepada dia itu azab di dunia. Nah, sama seperti misalnya nih, saya boleh ya sedikit menyinggung topik lain ya, yang lagi marak ya, isu LGBT ya, isu LGBT yang marak sekarang ini. Kita mungkin tahu bagaimana ilmunya, kita melihat bagaimana efeknya ke masyarakat. Maka ketika kita punya ilmunya, terus berusahalah edukasi sekitar-sekitar kita. Karena kita tidak tahu siapa di antara mereka yang sudah terjangkiti penyakit ini. Dan saya menyaksikan ya, melihat itu ada sebuah grup yang memang LGBT ini itu merupakan ghazul fikri yang paling berat ya. Maksudnya mereka itu berusaha mengganti pemikiran terlebih dahulu. Jadi mereka tidak membuat menjadi sebuah sikap, sebuah perbuatan, namun membuat sebuah pemahaman. Kalau misalnya suka sama sejenis itu boleh kok, itu hak kamu kok gitu. Terus yang selanjutnya ada tayangan-tayangan yang banyak muncul, misalnya itu memicu juga. Terus juga ada beberapa misalnya foto-foto atau misalnya hal, sehingga seseorang itu dia tidak berubah langsung, namun berubah pikirannya sehingga berubah sikapnya juga. Nah, dalam Islam itu sendiri, seseorang melakukan sebuah keburukan itu ada tahap-tahapannya. Pertama adalah yang tidak mungkin langsung terbersit dilakukan. Pasti seseorang itu melakukan keburukan itu sudah melalui banyak tahap. Yang pertama adalah mabalu fidhin, apa yang terlintas di pikiran, kemudian yang teriakan oleh hati, kemudian ada di pikirannya kan, terlintas di pikiran dia. Terus kemudian pikirannya itu kemudian menyeleksi, oke nggak ya ini, oke nggak ya ini, kemudian boleh nih gitu. Hati awalnya dia mungkin menantang, jangan seperti itu. Tapi ketika hati udah mulai terkalahkan oleh nafsu, syahwat atau syubhat,
Oke deh, kata si nafsu, kata hati. Akhirnya jadilah dia melakukan sebuah kemaksiatan. Jadi nggak mungkin ada yang melakukan keburukan tuh kayak nggak sengaja. Itu nggak mungkin terjadi tanpa pastinya ada efek dari sudah yang dilakukan oleh misalnya nih otak dia sudah memerintahkan, hati dia mengiyakan, baru dia melakukan gitu ya sebuah keburukan. Kecuali kalau hal-hal yang misalnya bersifat kayak kaca pecah itu baru nggak sengaja. Karena namanya kan itu gerak refleks tubuh kita. Jadi berusahalah kita ya memberikan kesadaran hal seperti ini kepada sekitar kita, baik tadi isu-isu yang berkembang. Karena apa? Karena kalau kita nggak menunjukkan sikap kita untuk menentang, maka banyak yang makin mendukung. Apalagi di media-media sosial tadi yang sering kita lahap, itu lebih banyak lagi konten-konten negatif dibandingkan positifnya. Banyak orang yang sebenarnya follow-follow akun-akun positif, namun mereka hanya melihat, namun tidak ikut bergerak. Di sini pastikan kita berusaha untuk bergerak juga biar memberikan sedikit impact bagi sekitar kita. Nah, di sini ya Syekh Mustafa Zarqo dalam kitabnya Al-Madakhal fil Fiqhil Am itu mengatakan kebodohan yang terjadi adalah dosa bersama dan pelakunya berhak mendapatkan hukuman di dunia. Jadi kalau misalnya nih ada sebuah daerah yang bodoh gitu ya, maksudnya mohon maaf ya, ini saya bahasa langsungnya, yang tidak paham agama, tidak bisa membaca Al-Quran, itu adalah dosa bersama ya. Kenapa sebuah tempat itu tidak berusaha mengadakan halaqah ilmu, atau misalnya mengadakan kajian, atau mengadakan misalnya pembelajaran. Kalau dilihat di sini, Syekhnya mengatakan ya, ini dari Syekh Yahya Al-Ghawsani, yang membahas kitab Ar-Rasul Mu'allim ini, beliau menyampaikan bagaimana Jepang ketika masa terpuruknya setelah bom Hiroshima Nagasaki itu, mereka hal yang pertama yang mereka dirikan adalah apa? Adalah sekolah. Nah, kemudian sehingga mereka itu ketika masa pembangunan itu justru sekolah adalah tempat yang paling lebih dahulu itu diaktifkan gitu ya, terus berjalan. Karena mereka paham yang namanya ilmu itu adalah sumber utama kekuatan sebuah negara. Sehingga akhirnya mereka menjadi negara yang paling maju. Karena mereka begitu mengedepankan pembelajaran. Dan begitu pun di Singapura, Singapura itu adalah dulu negara yang tidak pernah orang nggak pernah nge-mention Singapura, nggak pernah notice Singapura. Tapi ketika mereka itu mengedepankan pembelajaran gitu ya, pendidikan, hingga akhirnya mereka termasuk negara yang paling maju. Indonesia sendiri, jika misalnya nih mengedepankan pembelajaran, kemudian juga pendidikan, tentunya akan menjadi pribadi yang hebat juga insya Allah. Tetapi di negara kita itu hanya diwajibkan sampai 9 tahun ya sekolah ya, sampai SMP aja gitu ya, nggak sampai SMA. Makanya banyak mungkin yang usia-usia SMA-nya di Indonesia itu banyak menjadi karyawan swasta gitu ya, kemudian menjadi sales-sales, kemudian juga menjadi tukang, karena mereka ngerasa ya udah kan nggak wajib belajar lagi sudah 9 tahun. Nah di sini perlu kita hidupkan hawa-hawa gitu ya, nuansa kita itu mencerdaskan sebuah daerah. Tujuannya apa? Karena orang yang cerdas, orang yang punya ilmu tadi, mereka itu lebih mudah diarahkan. Mereka lebih mudah tergerak kepada kebaikan. Biasanya orang-orang yang melakukan keburukan, banyak melakukan kemaksiatan, itu karena mereka emang nggak belajar, emang nggak punya ilmu. Maka jangan sampai kita dalam kondisi tidak mendapatkan ilmu. Saya pernah sedih sekali ya, suatu kali ketika sedang mengikuti lomba. Kemudian ketemu sama teman yang udah hatam 30 juz juga. Namun saya kan jadi ngomong gitu banyak cerita-cerita gitu kan. Terus dia bilang gini, "Teh, saya tuh macam buru sama teteh gitu ya. Kenapa? Karena teteh kuliah, jadi terasa beda bicaranya, kosakatanya, yang digunakan itu bahasanya apa gitu. Sedangkan saya mau kuliah, tapi kata suami, udah kamu di rumah aja gitu kan. Jadi akhirnya dia nggak kuliah gitu ya. Jadi dia sampai SMA doang, tapi dia nggak kuliah. Nah, saya juga pernah menemukan sekali ketika dalam sebuah daurah Quran ya, itu ada ikhwan juga yang dia tuh nggak kuliah juga, sampai SMA aja gitu kan, ketemu juga. Sebenarnya saya melihat gitu ya, ini pengamatan saya sendiri, orang yang menghafal Quran, itu mereka terasa ruh Al-Qurannya. Namun ketika mereka berhenti belajar juga, berhenti kayak kuliah, itu mohon maaf, terasa pandangan mata yang sedikit kosong. Yang sedikit kosong gitu ya. Terus ketika diajak bicara kadang kurang nyambung gitu kan. Kemudian juga ketika ngebahas satu tuh mereka kayak lama mikirnya. Jadi kalau kuliah itu bukannya hal yang paling penting, namun penting
Kenapa penting? Karena ketika kuliah itu kita mendapatkan banyak ilmu baru, kemampuan berbicara, kemudian juga kemampuan analisis, berorganisasi, dan banyak hal baru yang kita rasakan gitu ya. Nah, makanya jangan sampai juga kita hanya memotivasi menghafal Quran, tapi tidak memotivasi untuk belajar. Kadang-kadang ada juga orang tua yang bilang, ya udah kamu nggak usah belajar, yang penting kamu ngafal Quran aja. Nah, jangan seperti itu juga ya. Karena penting juga bagi kita untuk terus belajar. Karena bagaimanapun, ketika ilmu dunia, ilmu akhirawi, akhirat itu digabungkan, maka dia menjadi sebuah kombinasi yang spektakuler ya, yang luar biasa. Dan akhirnya banyak sekali saya temukan mungkin teman-teman yang Qurannya bagus, kemudian dia kuliah terus belajar dan terus menambah ilmunya, Masya Allah, sungguh sekali dia bisa menyampaikan ilmu itu tadi dengan cahaya Al-Quran dan ruh Al-Quran, dan juga tentunya dengan memahami kondisi masyarakat. Karena bagaimanapun, kita tidak bisa mengajarkan Al-Quran ini tanpa mengetahui kondisi masyarakat di sekitar kita. Isu apa yang terkini saat ini, apa yang menjadi tren, apa yang menjadi viral, itu tujuannya apa? Supaya nyambung dan relate bagi mereka. Nah, di sini juga kita menemukan bahwasanya Rasulullah SAW itu merupakan pribadi yang cepat akrab dan guru yang mulia akhlaknya. Jadi, sebagai guru, usahakan jangan sampai hanya menyimak setoran saja. Jadi kayak kadang kita sekarang kebanyakan bukan guru Quran, tapi penyimak Al-Quran. Maksudnya sekarang itu kondisi-kondisi yang terutama online ya. Online sekarang kita tuh bukan yang guru Quran, bukan menjadi guru Quran, tapi menjadi penyimak Al-Quran. Kadang saya juga merasakan saya seperti itu. Mulai halakoh, kemudian simak, alhamdulillah barakallah, selesai gitu. Padahal perlu bagi sang guru mengetahui bagaimana kondisi jiwa murid, memotivasinya, kemudian juga membuat dia itu menjadi bersemangat kembali. Nah, di sini juga ya kita melihat Rasulullah SAW, karena hadar sallallahu alaihi wasallam yansyurul ilma fin nasi wa yuli'uhu bainahum wa kana bihaqqil muallim al-awwal lil khairi fi hadhihi dunya fi jamali bayanihi. Jadi Rasul itu sering dan merupakan sebuah kebiasaan beliau itu mensiarkan ilmu. Apa karakter beliau? Yang pertama, fi jamali bayanihi. Penjelasannya bisa dimengerti. Jadi kita ketika menjelaskan itu, jangan pakai bahasa-bahasa yang kalau teman saya bilang so yes banget. So yes banget itu bahasa yang tinggi. Kamu tahu nggak kata Imam Bukhari di hadis kedua 32 bla bla bla. Pokoknya yang jangan sampai seperti itu. Jangan bikin murid merasa guru ini hebat kali, aku yang bodoh. Jadi usahakanlah bahasa kita itu dipahami sama murid. Fasahati lisanihi. Lisannya itu fasih. Makanya mungkin perlu bagi guru sendiri itu berdoa ketika menjelaskan, ketika belajar itu, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabb, aku mau mengajar, please tolong bantu aku ketika aku bicara itu mereka paham apa yang aku sampaikan. Saya pribadi termasuk yang berjuang di sisi berbicara ini. Karena teman-teman merasakan langsung ya, bicaranya cepat, kadang ada yang kata-kata yang kelewat. Ini adalah bagi saya struggle sendiri ya. Jadi ya doanya itu ini gitu, biar pada bisa paham. Kadang ngomong orang nggak paham, ngomong apa sih gitu ya. Jadi emang bagi guru ya dia perlu melatih public speaking-nya. Jadi public speaking itu adalah menjadi sunnah muakkadah bagi seorang guru. Kenapa? Karena public speaking itu merupakan pintu murid memahami perkataan guru. Ketika murid paham, maka insya Allah murid bisa mengamalkan. Jadi bukan hanya tersampaikan ilmu saja teman-teman, namun bagaimana juga murid paham apa yang kita bicarakan. Karena sa'ati mantikihi gitu ya, jadi kayak enak gitu dengarnya Rasul itu ngomong. Wa halawati uslubihi, bagus metode pengajarannya. Rasul sering memberikan perumpamaan. Jadi misalnya sering kan Rasul ada sahabat yang mau nanya, Rasul aku mau berzina, atau ada yang sahabat ngomong gitu. Ya udah kalau kamu misalnya mau berzina, lakukanlah tapi di tempat yang Allah nggak melihatnya gitu, kata Rasul ya. Sehingga itu kayak mana kok bisa di mana tempat yang nggak dilihat oleh Allah ya? Akhirnya dia paham. Maksudnya ya nggak boleh sama sekali. Saya pernah juga waktu itu mengisi, saya termasuk yang sering memberikan analogi ya. Di Al-Quran itu kita menemukan banyak analogi, permisalan. Kenapa? Kadang-kadang ada sebuah nasihat yang ketika diberikan permisalan tadi, orang lebih, oh begitu, oh iya paham gitu. Tapi kalau langsung, ini haram, ini halal, ini syubhat, pasti orang tuh kayak kurang merasakan keindahan sebuah ilmu ya. Jadi ilmu itu biar indah itu ya diberikan perumpamaan. Waktu itu pernah saya sekali mengisi tentang murojaah di sebuah tempat.
teman-teman gitu ya, apa pentingnya murojaah ya? Saya bilang gini, misalnya ketika teman-teman mau pergi gitu kan, pas sudah mau naik Gojek, jadi kayak kan kekinian tuh Gojek ya. Pas mau naik Gojek tiba-tiba dompetnya ketinggalan. Terus teman-teman kayak jadi nggak enak gitu kalau misalnya ngambil dompet, kasihan abang Gojeknya udah nunggu lama, terus kayak ribet lagi bongkar-bongkar buka kunci. Tapi kalau misalnya tadi nggak ngambil dompet, kita lanjut terus gitu ya, akhirnya pasti kayak menjadi ganjalan di hati kan, gara-gara nggak ada uang, ada ini gitu. Nah, teman-teman milih yang mana? Lanjut terus nanti pinjam uang teman, atau pengen balik lagi ngambil dompet tadi gitu. Saya menanyakan hal itu tadi, pasti teman-teman setidaknya kalau mau saja bersabar, merasa nggak enak, kembali lagi gitu ya, kembali lagi menjemput dompet tadi, dan minta maaf kepada abang Gojek dan mengambil dia, walaupun teman-teman jadi kayak mager, bongkar-bongkar lagi semuanya, itu kan agak lebih tenang kan ke depannya. Begitu juga murojaah Quran, saya bilang gitu. Murojaah itu adalah mengambil yang tertinggal di belakang kita untuk memastikan hati kita menjadi lebih tenang dengan murojaah Quran. Seperti hafalan baru, teman-teman sebenarnya bisa nggak memurojaah hafalan lama, namun pasti akan terus mengganjal di hati kalau nggak dimurojaah hafalannya lama. Seperti dompet tadi, jadi akhirnya berikan penyesalan. Oh benar juga ya, orang-orang pada bilang seperti itu. Jadi saya sering akhirnya, atau saya berikan begini permisalannya. Misalnya teman-teman, kenapa sih penting murojaah? Kenapa sih penting murojaah hafalannya lama? Kalau kali ini saya mengatakan soal tentang kakak. Misalnya begini, ada seorang ibu melahirkan anak kedua. Nah, kira-kira bagaimana caranya agar anak pertama dan anak kedua ini dekat? Caranya adalah sang ibu ini perlu dia deketin kakak pertama, kemudian ngasih pemahaman, kemudian terus bangun kedekatan sama anak pertama. Baru nanti kakak pertama akan membantu ibu mengasuh adiknya juga. Tapi kalau ibu hanya fokus pada anak yang kedua, anak baru terus fokusnya, maka anak pertama ini akan menjadi kesal dan akhirnya mengganggu sang ibu, sehingga akhirnya ibu nggak fokus, ibu juga jadi kayak bingung ya, seperti itu tadi gitu. Akhirnya Fan, iya benar-benar sih, kalau kita kakaknya itu begituin pasti nggak enak. Jadi ini pada paham pentingnya murojaah misalnya. Kemudian wahalawati uslubihi, bagus metode pengajarannya. Jadi bisa nanti misalnya nih hafal Quran, gunakan berbagai metode Quran. Misalnya saya kalau punya keponakan-keponakan ya, bukan sepupu-sepupu. Assalamualaikum, Afan ya. Nah, jadi begitu ya. Akhirnya untuk anak kecil, saya seringnya menggunakan metode sambung ayat. Jadi mereka seru. Anin naba'il azim, alladzi nyambung terus. Ini seru nih gitu ya. Nanti ulang lagi nih ya pekan depannya nih ya. Oke, siap-siap ya. Apa surat An-Naba nanti kita tes. Ya. Jadi akhirnya video call-nya saring itu. Video call-nya nyambung-nyambung ayat. Nah, kalau misalnya murid-murid kita berikan pekan ini kita tasmi ya, pekan depan kita misalnya nanti menyimak murotal Quran, Syekh Husari misalnya. Nah, kemudian pekan selanjutnya kita sambung ayat MTQ gitu. Jadi kadang-kadang kan murid bosan juga, namanya juga manusia, maka usahakanlah berikan berbagai metode pengajaran Quran ya, biar menarik ya. Karena perlu bagi guru menimbulkan rasa semangat bagi murid.
dan juga rasa dia bersemangat serta senang hatinya. BTW nih ya, saya di sini juga katanya jadi dalam banyak buku-buku para ulama itu tadi, coba saya tanya di kolom chat deh. Kira-kira menurut ustazah, para akhwat dan para guru Quran semuanya di sini, apa yang membuat seseorang itu tertarik datang ke sebuah kajian? Biasanya ya, kalau apa yang membuat seseorang atau kita sendiri tertarik mendatangi sebuah kajian? Apa sih yang menarik dari kajian yang kalau ada itu pasti pengen datang. Biasanya apa? Surprise. Apa nih ya temanya? Terus habis itu apa lagi? Pembicaranya. Pembicara, terus apa lagi? Ini anggap kajian offline ya, offline. Jadi materinya, pembicaranya, Door prize. surprise. Terus ya belum menemukan jawaban yang saya inginkan nih. Biasanya apa nih? Cara penyampaiannya. Oke ya, saya kasih jawaban aja deh. Saya mah orangnya murah hati. Ini ya, jawabannya adalah biasanya yang paling bikin orang itu pengen datang ke sebuah tempat itu biasanya gara-gara ada konsumsinya, ada janji makanannya. Biasanya nih, kalau ada sebuah kajian, disediakan makan siang. Itu tenang aja, orang pada datang. Walaupun sebenarnya harga makan siangnya itu 20K, 20.000 dan ongkos pesan 50K, tapi orang pengen datang dapetin makan siang itu doang. Itu menunjukkan bagaimana makanan itu masih menjadi daya tarik yang paling besar. Kalaupun misalnya nih, kadang-kadang nih misalnya sebuah ada daurah kan, makan siang full, ada snack 2 kali sehari, orang itu nengok makanan. Kenapa? Karena kebutuhan perut itu lebih utama dibandingkan kebutuhan otak bagi sebagian orang, bagi banyak orang. Kita sendiri pun nggak bisa belajar kalau lapar kan. Saya yakin nih kalau misalnya di sini ada lagi lapar pasti nggak fokus dengerin saya. Karena emang paling penting mengamankan isi perut sebelum isi otak. Nah, ya Ahlan. Nah di sini itu memang ternyata di kitab para ulama itu ada beberapa sunnah bagaimana murid datang ke tempat kita. Caranya adalah sediakan makanan, janjikan makan siang. Itu mereka pasti pada mau datang. Jadi caranya gini caranya. Datang ya besok kita makan-makan gitu. Nah, habis makan-makan baru adakan kajian. Itu caranya. Supaya apa? Supaya pada semangat. Anak-anak biasanya janjikan ada es krim. Nanti datang ke rumah aku ya ada es krim. Habis udah pada makan es krim, teman-teman ngaji yuk gitu. Jadi kita tidak mesti langsung mencantumkan judul kajian guru Al-Qur'an. Tapi mesti bilang makan-makan RT Ki Anur. Halal bihalal RT Ki Anur. Makan sate, makan ini gitu kan. Pas di akhirnya nasihat dari Ustazah Dian misalnya atau nasihat dari Ustazah Astri Fianti. Padahal sebenarnya main course-nya adalah nasihat tadi, tapi kita mengandalkan tadi, maka akan banyak yang hadir. Kalau misalnya kita tadi hanya memberikan judul kajian saja, maka yang hadir hanyalah mereka yang tertarik saja, yang pengen belajar saja. Namun, kalau kita ngasih tadi judulnya makan-makan, maka yang hadir adalah orang yang lapar, orang yang nggak punya uang, orang yang emang lagi malas masak. Pastinya orang yang pengen belajar. Jadi dengan makan-makan tadi, maka dia lebih mencakup banyak kalangan. Karena makan-makan itu adalah kebutuhan setiap orang. Dan emang di Sudan sendiri, itu kemarin ada kajian halal bihalal ya. Nah, jadi saya itu yang diadakan oleh IKPM Gontor. Terus dibilang halal bihalal, dibikinnya kamu akan mendapatkan sate taichan, teh min, sambal lado yang enak gitu kan. Itu di list-listnya. Pasti akhir itu dibikin sama kajian kita Hifdzul Umur. Sebenarnya gitu kan. Orang lagi melihat sate taichan sama tehnya tadi, orang nggak akan peduli sama kajian kitabnya gitu kan. Sehingga akhirnya, nah sebelum makan-makan kita belajar dulu ya, karena masih dimasak. Akhirnya belajar dulu kitab Hifdzul Umur. Kitab Hifdzul Umur itu adalah buku yang masya Allah bagus sekali. Karena buku itu ngebahas jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu gitu kan. Jadi kayak gimana adalah bagian mahasiswa Sudan biar manfaatin waktunya. Habis tadi kita belajar, nah sekarang ada hadiah kata ustadznya gitu ya. Kita tengok apa hadiahnya. Ternyata beliau bagi-bagi THR buat kita semua. Terus from ini tuh Rifda, justru ya saya tuh kayak ngerasa terenyuh banget kok murid dikasih THR sama guru. Jadi saya pertama kali ketemu murid dikasih THR sama guru, dan saya tuh kayak terharu banget. Kita pada terharu banget. Jumlahnya tuh nggak banyak, cuma dikasih THR tuh seneng banget gitu ya. Jadi saya juga akhirnya melihat jangan sampai guru pelit memberikan hadiah kepada murid, dan jangan sampai guru juga
jangan ragu untuk ngasih hadiah uang buat murid, juga ngasih hadiah hadiah apa namanya, hadiah apa gitu buat murid ya, karena itu bikin murid itu jadi senang, bahagia. Di sini juga ada namanya Syegoni. Syegoni itu beliau itu ketika ada murid sedang bayar di tempat beliau, maka beliau yang mencucikan bajunya, baju Ikhwan-Ikhwan ya, jadi Ikhwan-Ikhwan yang menjadi kayak stay di tempat beliau, kemudian ngasih makan, sampai beliau itu menyediakan, beberapa syekh Sudan di sini menyediakan tarhil. Tarhil itu seperti bus dengan terjemput murid. Terus kan, kok bisa seperti itu gitu, pas saya di sini awal-awal datang, kok bisa ada guru yang memuliakan banget muridnya. Karena kata beliau, kalian udah jauh-jauh datang ke sini, misalnya udah datang dari Indo ke Sudan itu buat belajar, pasti kalian tuh capek, haus. Yaudah, saya berusaha memuliakan kalian sebagai penuntut ilmu gitu. Jadi kita tuh ngerasa di sini tuh sebagai murid yang dilayani banget gitu. Karena biasanya kan kita yang nge-service guru, datang ke tempat guru, pokoknya yang emang kita itu dikatakan benar-benar harus apa namanya, memuliakan guru lah istilahnya. Nah, sekarang ini kan kita lagi jadi guru nih, ceritanya daurah guru kan, maka kita di sini berusaha bagaimana juga memuliakan murid kita. Nah, jadi caranya kalau lagi offline itu bilang aja, jangan lupa nanti hari ini ada konsumsi bakso ya, gitu ya. Somai gratis, aman, sama es buah. Oke, Ustazah, pasti pada datang. Insya Allah. Jadi akhirnya saya tuh itu menjadi kenangan terindah banget ya, karena dikasih THR. Karena kan orang namanya mahasiswa perantauan, paling pasti nggak dapat THR kan, gara-gara nggak di Indonesia. Jadi beliau tuh kayak peli purwara gitu nih, kalian kan pada nggak pulang kampung nih, si anak kasih THR kata beliau. Kita pada nangis semua. Padahal kita punya uang sebenarnya, cuman ketika dikasih sama guru itu menjadi begitu berarti sekali ya, Masya Allah. Nah, dan yang di sini sifat beliau juga akrab dengan murid dan orang lain. Usahakanlah bagi guru mengetahui kondisi murid. Saya juga kadang-kadang udah merasa capek dengan dunia peronlinean itu, kalau nyimak ya udah nyimak, kadang ngantuk juga, capek juga nyimak murid, udah gitu nggak lancar lagi, ya, makin inilah ya, bad mood gitu kan. Tapi saat itu tuh akhirnya melihat perlu bagi seorang guru memperhatikan kondisi murid. Jadi kalau Rasulullah SAW itu ada sebuah kelompok halaqah ilmu, beliau itu berusaha menotis masing-masing murid. Misalnya di sini saya notis ya, misalnya nih ada Mbak Zunayana. Mbak Zuna, gimana kabarnya Mbak Zuna? Sehat Mbak Zuna? Oke, Mbak Zuna lagi ini ya, mungkin lagi izin. Ada Mbak Lili Rosidah nih. Gimana Mbak Lili kabarnya? Alhamdulillah Ustazah, sehat. Nggih, Alhamdulillah senang sehat. sekali, nggih. Mbak Lili tinggal di mana? Saya di Madiun, Ustazah. Oh, Madiun, Masya Allah. Udah punya berapa orang anak nih sepertinya? Sudah 5, tinggal 2. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Nah, Masya Allah Mbak Lili udah barakallah bisa bertemu di hari ini. Dan semoga Mbak Lili kalau berikan rahmat ya. Dan juga anak-anaknya menjadi guru Quran juga insya Allah. Alhamdulillah, amin. Ya Allah, amin. Amin. Jadi perlu bagi guru, bentar deh. Perlu bagi guru mengusahakan notis masing-masing murid. Jadi saya juga mulai latihan nih, misalnya ada namanya murid saya itu namanya Rasya. Rasya apa aja aktivitasnya? Beliau bilang saya lagi lomba Ustazah, lagi ada tugas. Ustazah mohon maaf ya Ustazah, ibu saya sakit gitu kan. Jadi saya ngurus beliau sehingga akhirnya nggak datang halakoh gitu kan. Tanyakan kondisinya. Oh, kok bisa sakit gara-gara apa gitu. Kadang-kadang sebentar ya. Karena sebenarnya murid kita itu mereka bukannya pengen kabur dari halakoh, tapi mereka memang punya uzur syar'i yang mereka tuh nggak bisa bilang sama kita. Sehingga kadang-kadang kalau kita lebih dahulu menjudge mereka itu nggak datang, males gitu, mereka tuh akan sedih. Maka berusaha dekati mereka gitu ya, dekati sama murid kita, doakan mereka, sama bikinlah mereka itu jadi bahagia. Pernah sekali nih ya, saya jujur, saya kan datang ke Sudan ya, itu butuh banyak pengorbanan, banyak biaya dan banyak hal yang ditinggalkan gitu ya. Kenyamanan yang saya dapatkan di Jakarta, bekerja, fasilitas, gaji itu
saya ngerasa ada yang kurang, terus ada rasa haus akan terus belajar. Dan yang namanya istikharah sama Allah Subhanahu wa taala, akhirnya saya memilih Sudan gitu ya. Jadi sharing nih gitu. Nah, tapi ternyata kan banyak juga orang-orang yang akhirnya mencela pilihan saya itu buat kuliah gitu ya. Kok kuliah lagi padahal itu udah lama, punya banyak lagi gitu kan. Suatu kali saya kan ngeposting tentang Sudan di Instagram. Ada guru saya di Libya yang akhirnya nge-DM saya, "Iza, ra'aituki anaki fi Sudan." gitu. "Iza, saya lihat kamu itu lagi di Sudan." Iya dokter gitu. Masya Allah ya, saya doakan kamu sampai S3 gitu kata beliau. Habis itu, iya dokter, tapi aku lagi sedih nih dokter. Jadi curhat ya. Jadi curhat sama gue dokternya. Misalnya azanani qaulun nas bi annahum pokoknya yashmutuni, aku sedih sama perkataan manusia, pokoknya mereka tuh mencela pilihan aku, misalnya aku belum menikah, misalnya, jadi cerita gitu kan. Terus banyak hal yang lain-lainnya, kenapa nggak nikah aja, nanti kalau kuliah ketinggian susah cari jodoh. Itu kan biasanya judge buat orang-orang yang belajar, perempuan yang lanjut pendidikan gitu ya, hal yang biasa. Pas itu lagi sensitif, jadi lagi baper, akhirnya curhat sama beliau. Lah biasa yang Izzah, ada kamu laki sampai beliau tuh banyak mendoakan kamu sampai S3, dimudahkan kuliahnya, kemudian juga kamu dapat jodoh yang mendukung juga, terus kamu juga diberikan banyak rezeki. Akhirnya beliau mendoakan aku, saya banyak banget. Itu bagi saya berarti sekali gitu ya, berarti sekali. Karena memang termasuk Al-Qur'an, termasuk ilmu belajar, itu gurulah yang harusnya menjadi support pertama bagi sang murid. Ketahuilah ya, para guru Quran di sini bisa jadi murid itu menghadapi banyak sekali tantangan, cobaan, banyak pengorbanan yang mereka lakukan untuk Al-Quran ini, untuk Al-Quran ini. Jadi pasti mereka itu kadang sedih, orang tuanya nggak ngedukung untuk menghafal Quran karena katanya nggak bisa waktu, bagi orang tua yang belum paham. Orang tua ada mungkin yang dia tuh harus merelakan istirahat dia untuk Al-Quran, maka terus puji-puji mereka, dukung mereka, karena gurulah yang akan menenteramkan dan menyejukkan hati murid yang sedang bersedih gara-gara hal lain. Dan di sini Rasul pun tepat dalam mengajarkan gitu ya. Jadi Rasul ngajarin itu nggak yang bertele-tele, nggak lama-lama, tapi tepat pas untuk orangnya apa, untuk ininya apa gitu. Nah, terus kemudian ini belum keedit ya. Rasul itu berhati-hati sama hal yang ilmu yang tidak bermanfaat. Sekarang ini kan banyak banget di YouTube itu tutorial bagaimana menjadi ini, bagaimana menjadi ini, bagaimana menjadi ini gitu kan. Banyak sekali ilmu-ilmu yang itu nggak penting sama sekali. Maka berhati-hatilah mempelajari atau mengajarkan ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian di kitab lain itu pernah saya temukan, berusahalah bagi sang guru itu memberikan ilmu yang kira-kiranya bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Yang pertama adalah ilmu yang dia itu akan bertahan lama, alias kita ngajarin seseorang dan kita yakin seseorang itu mereka pasti akan menggunakan ilmu itu, alias dia pasti mengamalkannya. Yang kedua, ilmu yang insya Allah ilmu itu berguna bagi mereka, alias mereka bisa mengamalkan. Jadi kadang-kadang nih ya, kita ngajarin orang pelajaran yang mereka itu nggak mau belajar, yang mereka itu nggak tertarik sama sekali. Kalau mereka itu nggak mau belajar, di sini sarannya memang di buku itu ya udah nggak usah ajarin, fokus pada mereka yang kira-kira bisa menerima ilmu itu dan mengamalkannya. Kadang-kadang kan kita melihat kita ngajarin sebuah ilmu kepada murid, tapi ternyata mereka malah mencela ilmu yang kita berikan. Sometimes begitu ya. Tapi kalau Al-Quran sih insya Allah nggak akan pernah seperti itu juga. Karena pasti semuanya itu bernilai ibadah. Nah, ini beberapa sikap Rasul dalam mengajar. Pertama adalah perangannya santun, penyayang gitu ya. Jadi di sini sebenarnya teman-teman ketika kita ikut daurah guru ini, sebenarnya kita sedang ikut daurah akhlak. Karena menjadi guru adalah mengubah akhlak, mengubah perangai kita, mengubah sikap kita. Sekali saya pernah bertanya pada Ustadz Ulil, beliau pemilik Itqan Quran Center yang melahirkan banyak hafizah yang mutqin Qurannya, dan mereka itu tasmi itu 20 kali, 30 juz 20 kali, sampai akhirnya mereka itu dites 300 soal 30 juz dalam sehari, itu non-stop. Saya pernah menanya, Ustadz, apa kiranya amalan guru yang bisa membuat murid itu menjadi sukses? Akhirnya beliau mengatakan, Ustadzah Rifdah, jawabannya adalah keteladanan, kata beliau. Karena bagaimanapun, ketika sang guru berakhlak mulia, berakhlak santun, maka sang murid nggak perlu disuruh, dia melihat langsung bagaimana sikap sang guru. Karena kita semua adalah pribadi yang berakal, pribadi yang cerdas. Tidak mesti pakai kata, tapi dengan sikap sudah menunjukkan bagaimana nilai diri kita. Yang kedua, Rasul memberikan arahan yang jelas. Jadi sebagai guru, jangan sampai hanya nyuruh
ayo kamu ngafal Quran. Tapi usahakan ada detail di sana. Teman-teman ya. Oke, tadi saya manggil Mbak Nunung ya. Mbak Nunung cek. Iya, Mbak. Ya, sudah. Oke. Saya nanya nih Mbak Nunung, hafal berapa sekarang? 29, Ustazah. 29. Oke. Mbak Nunung sekarang sudah selesai juz 29-nya atau masih menghafal? Masih dimungkinkan, Ustazah. Oke. Bentar. Oke, barakallahu fiik Mbak Nunung. Nah, nanti Mbak Nunung bisa latihan ya tiap malam nanti. Tiap nanti malam misalnya Mbak Nunung itu murojaah pas lagi tahajud itu surat Al-Muluk. Besoknya surat Al-Qalam. Nah, kemudian juga Mbak Nunung bisa setoran sama teman Al-Muluk tadi. Tujuannya supaya Mbak Nunung itu bisa Qurannya lancar. Jadi Mbak Nunung nggak perlu pusing, hari ini murojaah berapa juz ya. Nah, tadi itu Mbak Nunung bisa hari Senin Al-Muluk, hari Selasa surat Al-Qalam, bisa Mbak Nunung ya, sama hari Rabu surat Al-Haqqah. Bisa dicoba ya. Nah, jadi diberikan arahan yang jelas ya. Karena kita mungkin nggak mungkin nyuruh kamu murojaah ya, tapi ketika diberikan arahan tadi, maka insya Allah murid lebih paham karena ada arahan, oh seperti ini. Dulu itu ketika sedang MTQ juga jadi sharing ya, ada Ustadz Ilhamuddin beliau menyampaikan, Aizah sekarang ini juz hari tanggal ke-14. Kalau begitu kamu murojaah juz 14 kata beliau. Jadi beliau itu memang metode per hari per tanggal. Misalnya sekarang tanggal 2 maka caranya murojaah juz 2. Jadi caranya Izah, kamu setiap hari murojaah 5 halaman juz 14 pada setiap tanggal 14, lancarkan. Ulang berkali-kali. Kamu nggak mesti lancarin per 1 juz dalam 1 hari, tapi cukup 5 halaman saja. Nggak berat kan? Nggak berat. Nah, rutinkan ya gitu. Jadi dapat arahan dari sang guru. Sehingga murid bisa mengamalkan. Kadang-kadang memang nggak cukup hanya sebuah perintah. Kamu murojaah, kamu ngafal Quran ya, tapi perlu arahan bagaimana caranya. Sehingga mereka itu dapat tutorial bagaimana menghafal Quran, bagaimana tahsin. Di sana juga nih, contohnya di sini ada Mbak Azizah ya. Mbak Azizah gimana kabarnya? Mbak Azizah Astuti. Alhamdulillah baik, Ustazah. Alhamdulillah baik ya. Mbak Azizah sekarang kira-kira sedang belajar tahsin, tahfiz atau sedang murojaah nih? Sedang belajar tahsin, juga sedang tahfiz, Ustazah. Nah, Masya Allah, Alhamdulillah. Berarti nanti Mbak Azizah bisa latihan ya, misalnya nanti latihan setiap malam menyimak Syekh Husari, itu insya Allah sudah merupakan banyak rekomendasi banyak orang. Nyimak misalnya surat dari awal Al-Baqarah 1 halaman cukup Mbak Azizah. Bisa dicoba ya Mbak ya. Nah, jadi begitu ya insya Allah. Jadi diberikan arahan yang perlahan dan memastikan semuanya paham. Jadi ini dia. Dan Rasul memberikan perhatian kepada semua murid. Kadang-kadang pernah nggak sih ngerasa ada teman kita yang lancar Qur'annya, guru perhatian banget sama dia, muji-muji dia, lapas ini sedang banyak salah, ya, barakallah, beda wajah guru. Usahakan jangan sampai menunjukkan keberpihakan guru pada seorang murid, karena murid itu sensitif sekali. Dia ngeh kok ada guru yang perhatian sama dia, aku nggak diperhatiin. Sebenarnya
murid itu dia nggak sedih ketika guru memarahi dia. Namun murid sedih ketika guru tidak memperhatikan dia. Karena bagaimanapun murid itu butuh perhatian. Inilah yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Sehingga semua orang itu mengatakan, aku loh yang paling disayangi sama Rasul, kata para sahabat. Yang lain lagi, aku loh yang paling disayangi sama Rasul. Maka usahakanlah ketika menjadi guru Quran, murid kita merasa kitalah sebagai murid yang guru yang paling menyayangi setiap orang. Jadi perhatikan apa kebutuhannya. Kalau lagi ngelahirin, murid kita kasih hadiah. Karena bagaimanapun, ketahuilah kita bukan hanya memberikan ilmu, namun membangun kedekatan ruhiyah kita, kedekatan jiwa kita. Dan di sini Rasul mengulang 3 kali. Nah, jadi memang kadang-kadang nih tujuan kita mengulang 3 kali adalah tadi ya, misalnya Mbak Nunung, jangan lupa ya Mbak ya. Tadi Al-Muluk hari Senin, ini Al-Qalam hari Selasa. Saya pas di akhir, oke, tadi buat Mbak Nunung, jadi kayak ngulang 3 kali. Tujuannya apa? Tujuannya supaya semakin dekatnya pemahaman itu melekat di otak dia. Kemudian yang kedua adalah tujuannya supaya orang itu keinget lagi. Dan yang ketiga, ada orang yang nggak paham di penjelasan pertama, kemudian paham di penjelasan yang ketiga. Kadang-kadang kan ada orang yang mohon maaf agak lama mikirnya, agak perlu connect, sinyalnya tuh agak jauh gitu kan, maka perlu diulang-ulang kembali. Karena kenapa? Karena kadang-kadang ada murid yang malu nanya ulang. Karena kalau dia nanya ulang, guru jadi takut dicap bodoh sama teman-temannya. Ada murid yang kadang-kadang dia tuh takut nanya ulang karena dibilang kamu sih nggak dengerin, takut dicap gitu juga kan. Nah, saya sendiri sebenarnya kadang bersyukur ketika lagi belajar, kemudian ada guru yang ulang lagi kan, padahal alhamdulillah ya belum ulang lagi, karena saya emang belum paham gitu. Jadi saya tuh nggak tersimpan di hati aja gitu kan. Sehingga di sini kita juga berusaha ketika ada ilmu, ulang 3 kali. Yang penting bukan banyaknya ilmu yang kita sampaikan, namun bagaimana ilmu itu dipahami dengan jelas oleh murid-murid kita. Di sini kan Rasulullah SAW mutawasilal ahzan daimal fikrah laisat lahu roha. Rasul itu adalah guru yang paling sibuk. Mutawasil azan ini tuh bukan ini ya, bukan kayak sedih terus-menerus, tapi terus berpikir beliau tuh, terus mencerna, terus mikirin murid ini gimana ya metodenya, kalau dia gimana ya cara memberikan ilmu untuk dia gitu, kata Rasulullah SAW. Daimal fikrah, lalu berpikir sama nggak jarang istirahat. Tawilas sakat, banyak diam, layatakallam fi ghairi hajah, nggak ngomong kalau nggak penting. Jadi Rasul itu pun kalau banyak memberikan nasihat, tapi Rasul itu termasuk pribadi yang pendiam, nggak ngomong kalau nggak penting. Yaftatihul kalam wa yakhtimuhu bismillah ta'ala. Jadi kalau bicara pasti nyebut bismillah terlebih dahulu. Wa yatakallam bi jawami'il kalim. Jadi Rasul itu berusaha ngomong yang efektif dan singkat. Jadi usahakan bagi guru itu kita nggak perlu banyak ngomong, tapi usahakan ngomong sekali cukup, namun mengena, singkat dan jelas. Kalamuhu faslun la fudulun la takasirun. Jadi Rasul itu ngomongnya jelas, difahami dan nggak berlebih-lebihan atau kayak kepotong gitu ya. Nah, di sini dia. Di sini berbagai bentuk Rasulullah SAW itu tidak bertele-tele ketika menyampaikan. Di hadis innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, dan nggak menerima kecuali yang baik ya. Jadi misalnya nih, ini kalau kita lebih jabarkan, Allah itu baik dan nggak menerima yang haram, yang makruh, yang syubhat. Cukup mengatakan nggak menerima kecuali yang baik. Kemudian huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Surga itu dipenuhi sama hal-hal yang dibenci, dan neraka dipenuhi sama hal-hal yang penuh dengan syahwat, hal-hal yang menyenangkan. Misalnya nih, kita pengen ngomong emang benar kalau beribadah itu berat, banyak yang kita nggak sukai. Cukup kita ngomong itu doang, itu orang udah paham. Huffatil jannatu bil makarih wa huffatil naru bisyahawat. Wajar kalau kita itu senang sama yang namanya syahwat, bermaksiat ya. Seperti itu juga neraka dipenuhi. Jadi kayak ngomong itu udah langsung nggak bertele-tele. Atau misalnya gini, al-muslimu man salimal muslimun min lisani wa yadihi. Baru disebut sebagai muslim kalau selamat temannya dari lisannya, jadi dan tangannya. Misalnya Rasul pengen ngomong gini kan, kamu kalau ngomong tuh jangan gibah, jangan salah ngomong, jangan ini, tapi cukup ngomong muslim itu orang yang selamat teman-temannya dari lisannya dan juga tangannya. Terus misalnya gini, banyak yang mager-mager, yang lalai-lalai. Terus terbilang gini, min husni islamil mar'i
tarkuhuma la ya'nihi. Jadi nyebutin kayak gitu pendek-pendek doang, tapi udah langsung ngena gitu ya, langsung ngena. Teman-teman nanti mungkin bisa gitu juga. Kalau misalnya nih ngasih nasihat kepada murid ya, ntar kalau misalnya nih ustazah kok berat kali murojaah ustazah, kok susah kali ngapal Quran ini. Memang hufatil jannatu bil makarih, hufatil nar bisyahawat. Kalau kamu pengen senang-senang ya bisa, cuman itu kontennya neraka gitu ya. Tapi kalau kamu hal yang berat ya pasti itu muaranya surga. Terus misalnya kita pengen terlalu ini apa namanya, banyak online shoppingnya, banyak belanjanya, terus kayak lebaynya banyak, pengen keranjang shoppingnya, ntar ngomong gini, izhad fit dunya yuhibbukallah wa izhad fi ma indan nasi yuhibbukan gitu ya. Kamu zuhudlah terhadap dunia, maka kamu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan zuhudlah terhadap punya orang lain, Allah juga akan mencintai dan mereka akan mencintaimu gitu ya. Jadi misalnya ya kamu jangan berlebih-lebihan dalam belanja, pasti Allah akan mencintaimu gitu ya. Jadi bisa seperti itu juga. Jadi kita nggak mesti ngomong perkataan kita, namun gunakan perkataan Rasul. Supaya apa? Supaya kita tuh nggak ngejudge dan pastinya mereka lebih terasa nasihatnya ketika kita menyampaikan hadis Rasulullah SAW. Nah ini ya sudah menjadi istilahnya itu di hadis jami'ul kalam, kalimat yang mengandung kesimpulan terhadap bagaimana Rasul menjadi guru. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya sudah ada pada Rasul kalian itu teladan yang baik bagi kalian. Nah, makanya teman-teman, kita sebenarnya hari ini itu bukan belajar menjadi guru, tapi belajar sirah Rasul ya. Tapi di bagian tematiknya tentang guru. Dan di sini rangkuman akhlak Rasul ya. Jadi sebagai guru, kita usahakan setidaknya memiliki 4 poin ini sebagai guru. Mencontoh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah kamalul khalqi. Kamalul khalqi ini apa? Sempurnanya. Nah, ini kita nih. Sempurnanya penampilan kita. Penampilan kita. Jadi memang kita ini sebagai guru itu perlu berpenampilan menarik. Supaya apa? Supaya menjadi daya tarik bagi murid. Saya terasa banget hal ini ketika lagi pas masa ketika lagi menjadi mahasiswa LIPI ya, itu kan di asrama. Asrama itu kita juga ada program Qur'annya, program murojaahnya. Nah, ada namanya Kak Ahad. Setiap jadi beliau itu udah hafal Quran ketika itu dan masya Allah sekali, bagus sekali orangnya. Setiap kita itu mau setoran, kata beliau, sebentar ya adik-adik, Kak Ahad mandi dulu. Akhirnya beliau mandi, kemudian beliau memakai parfum, memakai bedak, cantik banget, udah kayak mau kondangan. Terus kan kita nanya, kalau kita kan pakai jilbab kaos, pakai ya secukupnya aja lah gitu, yang penting mau pakai jilbab gitu kan. Kata beliau, kakak kok harum banget. Jadi kita pada senang gitu kan, kakak kok cantik banget gitu kan. Mau pergi, iya adik-adik kakak pengen tampil prima di hadapan kalian. Jadi kalian tuh keinget kenangan yang indah. Semenjak itulah saya berusaha ketika sebelum mengajar itu mandi. Jadi bahkan nih ya, kadang-kadang walaupun misalnya itu online, kan ini nggak ketahuan kan saya mandi atau enggak kan. Tapi saya udah mandi nih. Maksudnya saya bahkan ketika lagi ngisi di subuh-subuh jam, misalnya di Indonesia jam 10, di Sudan kan jam 5 pagi tuh. Saya mandi dulu sebelum subuh. Biar kerasa hawa segernya walaupun via online. Nah, terus juga semenjak itulah saya berusaha banget ketika lagi menyimak itu menggunakan jilbab rapi. Jadi saya kadang kecolongan sih pakai jilbab kaos kan, tapi pakai jilbab rapi, kemudian pakai bedak gitu kan nyimak murid, tafadhol gitu. Jadi kayak saya rapi sendiri, murid malah yang nggak pakai jilbab rapi gitu ya. Jadi semenjak itu tadi, sehingga ketika saya menjadi guru, saya mengusahakan pakai jilbab rapi. Tujuannya apa? Tujuan emang menunjukkan kita itu serius, serta kita menghormati sebuah majelis ilmu dengan berpakaian rapi. Insya Allah dengan begitu, murid pun akan lebih menghormati guru. Dan juga mereka akan meniru guru juga. Yang kedua, jadi penampilan itu penting sekali, penting banget gitu kan. Pasti kita tuh kayak kadang kurang nyaman menyimak guru yang dia tuh pakai mukena ya, pakai jilbab biasa aja. Tapi kalau guru pakai jilbab yang rapi, pakai jilbab yang formal, pasti kita kerasa tenang gitu ya, enak gitu ya nuansanya. Itu perlu kita hadirkan juga di halaqah Quran kita juga. Yang kedua, kamalul khuluqi. Hal yang baik. Kadang-kadang ada emosi-emosi yang merasuk di hati kita kayak nggak tenang, terus kayak bosan, kesel, apalagi murid nggak taat. Tapi berusaha tampilkan hal yang baik sebagai seorang guru. Bagaimanapun, guru itu
banyak pahalanya yang perlu yang ia dapatkan ya. Dan tentunya kita berusaha step by step ya memperbaiki akhlak kita. Makanya sebenarnya insya Allah orang yang menjadi guru maka dia menjadi pribadi yang lebih baik akhlaknya lagi. Sesungguhnya dia sedang menuju kesempurnaan seorang muslim, akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Banyak orang yang berubah ketika menjadi guru. Ketika teman saya yang biasanya dia orangnya kayak apa namanya tuh santuy, tapi pas jadi guru tuh dia tampil rapi banget, bajunya disetrika setelah itu. Pokoknya berubahlah ketika menjadi guru. Yang kedua, wa fadhailul aqwal. Usahakan beri kata-kata yang baik, kata-kata yang mulia. Usahakan ketika hafal Quran sama murid kita, jangan menggunakan kata-kata yang seperti kayak lo gua gitu kan, kamu gitu. Ya, iya, sebut namanya. Misalnya di sini saya sebut namanya Mbak ini ya, Mbak Aisyah. Alhamdulillah Mbak Aisyah hari ini udah setoran ya Mbak Aisyah ya, barakallahu fiik. Senang dengan Mbak Aisyah udah meningkat dibandingkan sebelumnya. Jadi Mbak Aisyah bisa ya Mbak Aisyah ya. Besok lagi tambah lagi gunanya Mbak Aisyah. Perhatikan lagi tajwidnya sama kemudian Mbak Aisyah buka lagi mulutnya biar lebih terdengar jelas gitu. Jadi ini kata-kata yang bagus. Sebut nama murid itu apa, enggak yang kamu kok nggak hafalnya nggak lancar, kok nggak oke gitu. Sebut namanya Mbak Aisyah atau misalnya enggak ngerasa gitu kayak disebut gitu ya. Mbak Zuna, Mbak Gina gitu ya. Mbak Ainun, Mbak Rinda gitu ya. Nah, nanti bisa ya diulang lagi Qur'annya di rumah gitu. Gitu ya. Kemudian fadhailul a'mal. Kemudian juga tentunya perbuatan yang baik gitu ya. Misalnya ketika guru jangan sampai ketika lagi minum dengan tangan kiri di depan muridnya, kemudian guru misalnya bersikap kurang sopan, bersikap dekat dengan lawan jenis, misalnya guru itu berkata kasar, itu merupakan hal-hal yang membuat murid itu menjadi kecewa sama guru. Karena guru adalah profesi yang itu tulal hayah ya, sepanjang hidup. Bukan seperti profesi dokter yang menyembuhkan, tapi guru itu dia menjadi teladan sepanjang hidup kita. Dan tentunya guru ini perlu memiliki banyak amalan-amalan sunnah. Di sini amalan-amalan sunnah. Puasakah, zikirkah gitu ya. Karena kenapa? Karena kalau guru itu dia bagus amalan sunnahnya, maka insya Allah itu berefek juga bagi sang murid. Pernah sekali ya ketika lagi satu hari, satu murid itu saya ini kan misalnya mendampingi beliau gitu kan, habis setoran sama beliau, terus beliau sholat sunnah maghrib, terus Umi makan dulu, habis beliau makan kan, Umi nggak nambah nih katanya kan, bisa bawa pulang. Kata beliau, enggak Mbak, buat yang lain aja, ini mah jatah yang lain gitu ya. Saya udah cukup, ini jatah saya gitu ya. Saya jadi kayak ngerasa terenyuh banget kan, beliau yang nggak berusaha ngambil, padahal bisa ngambil makanan sebanyak yang beliau mau, cuman beliau tuh kayak memperhatikan hak orang lain juga. Jadi saya, oh Masya Allah ya gitu ya, saya kediam aja sih, cuman bagi saya itu sebuah teladan banget, Masya Allah. Nah di sini ya, ini saya versi bahasa Arab nih, saya bacakan sedikit gambaran sifat Rasul yang perlu dimiliki oleh guru. Pertama adalah as-sakinatu al-ba'itha 'alal hibatil wa ta'zim. Nah, guru itu perlu memiliki sifat yang tenang, berwibawa, dan juga tidak tergesa-gesa. Sehingga ketika guru itu seperti ini tadi gitu ya, orangnya tenang, nggak gerasa gerusung, kemudian juga kayak nggak marah-marah juga gitu ya, terus ada wibawanya, insya Allah murid akan menghormati guru. Kadang-kadang ada murid yang di bahasa Minangnya tuh basi lantai angan gitu ya, nggak sopan sama guru. Itu penyebabnya bukan gara-gara murid sendiri, tapi bisa jadi wallahu alam sikap guru sendiri yang kurang menunjukkan berwibawanya. Terus kadang guru juga masih menunjukkan sifat kekanak-kanakannya. Di sini kita tentu nggak bisa menafikan sifat kita sebagai manusia yang masih banyak kurangnya. Namun berusahalah setidaknya ketika menjadi guru ini kita berusaha menghilangkan sifat-sifat minus kita di hadapan murid. Yang kedua, ini juga ada ya, yaitu tawadu orangnya, kemudian juga orangnya suhulah, nggak menyusahkan. Ustazah, anak besok sibuk Ustazah, nggak bisa nih gitu-gitu ya. Iya nggak apa-apa, kamu misalnya begini, ada yang belum hafal Quran, ada yang belum hafal dan jadwal setoran, bilang gini aja, nggak apa-apa kamu nggak setoran, tapi kamu hadir ya gitu. Sehingga murid itu pengen hadir terus dia. Kalau kamu hadir, kamu dapatin terasa teman-teman Al-Qur'annya. Yang kedua, at-talaqah al-mujibah lil ikhlasi wal mahabbah. Jadi wajah guru itu berseri-seri. Jadi gue jangan bermuka masam kayak ulangi, murid jadi ketakutan gitu ya. Jadi latihan tersenyum. Misalnya nih ketika lagi mulai halaqah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke adik-adik, hari ini kita mulai ya. Jadi udah pancar hawa happy-nya tuh di sekitar. Jangan bermuka masam gitu ya.
Alhamdulillah, ulangi, jadi jadi bahkan ketika lagi nggak lancar murid itu usahakan, ya, terus ulangi lagi, iya kurang tepat sedikit, ulangi lagi gitu. Padahal mungkin emang nggak lancar kan, kita udah kayak hatinya tuh kayak gerumul-gerumul kesel, tapi ya terus senyum ya murid kan. Saya gitu juga, saya kadang yakin ada guru saya tuh kayak kesel sama saya itu Qurannya masih kayak gini gitu kan. Terus ulangi lagi, boleh diulangi gitu. Jadi kita tuh bukan seperti itu, seperti ini. Jadi dengan lembut gitu ngingetin muridnya. Kemudian mailun nufus ila mutaba'atihi wa qiyaduha li muwafaqatihi gitu ya. Kemudian juga wasabatu ala syada'i musabaratihi. Intinya itu adalah banyak bersabar ya sebagai guru. Kadang-kadang kita sebagai guru kok tega murid seperti ini, kita udah datang halaqah Quran. Saya bukan sekali kena prank sama murid ya, udah datang tepat waktu, tapi tiba-tiba muridnya tuh nggak hadir sampai akhir. Ustazah, maaf ya Ustazah kelewat gitu ya. Pengen bilang bahasa kita, emang lu doang yang nggak punya waktu. Pengen ngomong gitu kan. Kalau para guru tuh gini curhatnya. Emang siapa yang butuh sih kalau aku yang nungguin gitu ya. Ya, pengen ngomong-ngomong seperti itu kan. Tapi intinya adalah bersabar. Karena sekali saja kita mencela kondisi, hilanglah pahala-pahala kesabaran tadi. Dan Allah mengatakan, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Karena tidak pernah akan seseorang menjadi guru kecuali dia itu berusaha bersabar, ya enggak? Siapapun ini gitu ya. Saya meyakini nih para guru Quran di sini itu sudah pada sabar semua ini insya Allah ya. Mbak Risma, Mbak Resni, Mbak Cayani gitu. Kemudian juga Mbak Rina, Mbak Amirah ya, Mbak Astri. Itu udah pada sabar semua nih ya, Mbak Cemaya ya insya Allah. Karena pasti guru Qurannya itu ya bersabar sama murid, bersabar mengikuti halaqah, bersabar menyimak walaupun pada nggak lancar. Memang itulah. Begitu juga kepada Rasulullah SAW ya, para sahabat itu sering mereka mendapati ada orang-orang yang Arabi, Ajami datang ke Rasul, tiba-tiba nggak sopan, pakai onta datang nanya tentang agama Islam, atau tiba-tiba kencing di masjid. Itu kan banyak hal-hal yang perilaku-perilaku yang itu tuh mereka nggak paham. Rasul dengan santuinya ngajarin mereka, sabar nggak mencela mereka gitu ya. Itulah sifat Rasulullah SAW yang perlu kita tiru. Dan emang guru itu adalah nama tengahnya itu ya sabar tadi ya. Oke, sekian dari saya ya. Jazakumullah khairan katsiran. Insyaallah lanjut pekan depan kita fokus membahas tentang metodologi Rasul dalam mengajar. Dan tugasnya adalah, saya tadi udah bikin tapi ini kehapus nih ya. Tugasnya adalah teman-teman di sini semuanya berjumlah 30 orang ya, sama saya 31. Bentar. Saya tulis deh. Ya. Tugas. Silakan. Refleksi diri dari share. Ya, begini ya. Tugasnya semoga dipahami. Silakan buat refleksi diri sebagai seorang guru mencontoh Rasulullah SAW di materi tadi ya, di materi yang saya sampaikan tadi. Jadi maksudnya di sini misalnya gini, tadi saya mendapatkan materi ini, saya merasa diri saya masih kurang sabar, saya merasa masih kurang memperbaiki penampilan. Jadi kedepannya apa yang perlu saya perbaiki dari sikap saya tadi mencontoh Rasulullah SAW. Atau misalnya melihat ternyata saya itu masih kurang jelas bicaranya, ternyata saya itu orangnya masih kurang memperhatikan murid. Nah itu tujuannya apa? Tujuannya adalah materi hari ini teman-teman bukan hanya terkumpulnya resume materi, karena sudah pasti ada dari panitia juga, tapi bagaimana kita mengubah sedikit sikap kita, hal kita dengan agenda kita pada hari ini. Jadi nanti boleh di status ya dibikin, pendek nggak apa-apa, cuma separagraf nggak apa-apa, yang penting ada.
Oke ya, tadi ya, tadi tugasnya. Yang penting nanti boleh dikirim ke mbaknya ya, mbak adminnya gitu kan. Mana tadi ya? Kok hilang lagi dia ya? Nah, pokoknya itu tadi ya, refleksi diri. Tujuannya apa, teman-teman? Bukan hanya buat resume materi, tapi bisa mengamalkan sedikit apapun yang teman-teman ingin ubah dari diri kita pribadi. Saya jujur berharap sekali ya, daurah kita kali ini itu bukan hanya daurah biasa, tapi ada perubahan akhlak kita ke arah yang lebih baik lagi, tentunya mencontoh Rasulullah SAW. Jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakillahu khairan. Dadah. Iya, kunna. Masya Allah, alhamdulillah, jazakillahu khairan Ustazah atas materi yang sudah disampaikan. Karena di sini sudah maghrib Ustazah, ya. Iya, benar ya. Iya, jadi mungkin tanya jawabnya nanti lewat grup saja, boleh atau tidak Ustazah? Iya, boleh. Ya. Untuk seluruh peserta, jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Ustazah, silakan setelah daurah ini ditulis di grup saja beserta nomornya dan juga namanya. Dan kemudian untuk tugas, apakah ada deadline-nya Ustazah? Deadline-nya perlu ya. Deadline-nya sekarang hari Kamis ya, sampai hari Ahad. Oh, sampai hari Ahad ya. Ya. Ya, silakan nanti teknis pengumpulannya akan kami jelaskan juga di grup ya. Terkait dengan tugas yang tadi sehingga hari Ahad semoga semuanya bisa mengerjakan. Jazakillahu khairan wa jazakumullahu khairan. Terima kasih Ustazah sekali lagi. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini, materi hari ini menjadikan kita semakin baik akhlaknya sebagai seorang guru ya. Karena guru itu adalah profesi sepanjang hidup yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustazah Rifdah, dan juga harus mempunyai poin sempurnanya akhlak, di mana kita sebagai seorang guru sesungguhnya kita sedang menuju ke kesempurnaan akhlak. Amin. Baik, kalau begitu saya sebagai MC izin menyelesaikan daurah ini. Mohon maaf jika kami banyak salah. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa penutup majelis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya tutup, mohon maaf jika banyak salah kata dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair. Jazakillahu khairan Ustazah dan semuanya. Sama-sama, barakallahu fikum, pamit ya. Sampai ketemu di grup ya insyaallah. Oh.